dua narasumber hebat kita. Nah, ada dua moderator yang nanti akan memperkenalkan narasumber dan akan mendampingi kita pada acara kali ini. Moderator kita yang pertama ada Mas Aulia dari ID Next Leader dan juga ada Mbak Putri, Melinda Putri dari ID Next Leader juga. Oleh karena itu saya persilakan kepada moderator untuk mendampingi jalan diskusi pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas Aldi nih. Senang banget ya rasanya ya sore hari ini kita bisa ketemu, jumpa teman-teman dari Provinsi Jawa Barat, ada dari Jawa Timur, ada dari Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan juga ada dari Sumatera Barat. Dan kalau nggak salah juga sore hari ini kita juga kedatangan teman-teman dari Kalimantan Timur. Ya betul ya, Mbak Putri ya, betul ya. Oke. Jadi luar biasa sekali ya, ada dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan nih teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya, ketemu the next level, kita akan membahas community development itu. Jadi yang pertama adalah, mungkin tadi Mas Ali udah memperkenalkan diri, mungkin sekarang saya memperkenalkan diri ya teman-teman semua ya. Jadi hari ini, sore hari ini kita ada inisiatif untuk melaksanakan yang namanya diskusi secara tertutup gitu ya. Kita mengundang teman-teman perwakilan dari provinsi-provinsi yang tadi sudah kami sebutkan, yang sebelumnya juga menjadi pemantik diskusi ya dari Ketemu itu sendiri. Ketemu itu sendiri adalah komunitas temu muda, di mana komunitas ini juga aktif untuk menggerakkan anak-anak muda di daerah untuk berkontribusi gitu ya, menciptakan satu gerakan yang positif dan inisiatif yang baik untuk kebermanfaatan lingkungan sekitar nih teman-teman semua kayak gitu. Dan hari ini kita mengadakan the next level community development dengan tujuan apa? Kita sharing nih, kita sharing terkait dengan bagaimana perkembangan satu organisasi atau komunitas ini bisa dijalankan kayak gitu. Dan kita bakalan kedatangan gitu ya narasumber hebat nih. Ada Mas Dwi Purnomo dari The Local Enablers dan juga nanti ada Mas Bona juga dari The Local Enablers juga. Jadi harapannya gitu ya diskusi kita bisa berjalan dengan santai kayak gitu ya, lancar, aktif gitu ya, dan juga dinamis nih tentunya kayak gitu teman-teman semua kayak gitu. Nah tadi saya udah memperkenalkan diri nih, nah sekarang saya juga nggak sendirian, ditemani juga sama salah satu moderator yang paling cantik nih ya di sini ya. Ada Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo Mas Aulia, terima kasih Mas Aulia sudah digiring untuk saya memperkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua nih, mungkin juga udah ada beberapa yang udah kenal ya, jadi kayak salam kenal juga, belum yang kenal sama Mbak Meta nih, udah kenal, Kak Nisa juga, Nandi juga, Kak Kadri gitu. Jadi sore hari ini nanti saya sama Mas Aulia mungkin akan membersamai teman-teman lah selama kurang lebih 1 jam hingga 2 jam ke depan gitu. Dan di sini sebenarnya kita santai-santai aja karena kan mayoritas teman-teman yang ada di sini namanya juga komunitas temu muda. Memang kita pengen banyak sharing-sharing tentang latar belakang teman-teman dalam kehidupan berorganisasi maupun teman-teman bergerak di kepemudaan kayak gitu. Dan nantinya hasil diskusi kita pada sore hari ini juga akan ditampilkan ataupun akan didokumentasikan ke YouTube dan maupun website kita juga kayak gitu. Jadi harapannya sih kita sama-sama bebas aja untuk menuangkan ide ataupun pendapat gitu. Yang nanti ya mungkin saya yakin sih pasti di sini kayak pikirannya Kanisa nanti mungkin akan beda sama Kak Uni Ebi gitu. Terus nanti Uni Ebi kayak oh iya jadi kenal juga nih dari Kalimantan Timur nih, kayaknya Kak Uni Ebi sama Kanisa nih kayaknya sejalur sih gitu. Jadi mungkin bisa kenalan juga nih nanti. Gitu. Jadi kita bebas aja di sini, nggak ada pendapat yang salah juga ya Mas ya. Kita banyak sharing-sharing aja sih di sini gitu. Salam kenal, saya Putri. Malah nggak kenalin diri. Makasih nih Putri, ada di Mas Aldi ya dari Ketemu. Jadi kita dari tim Ketemu mau ngucapin dulu nih sebelum nanti kita masuk ke diskusi kali ya. Jadi mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu hadir nih ya dalam kegiatan The Next Level Community Development oleh komunitas temu muda kayak gitu. Jadi komunitas temu muda ini adalah hasil kolaborasi antara Rumah Kebangsaan dan juga ID Next Leader kayak gitu. Kita berharap gitu ya bisa menyebarkan semangat positif gitu ya gerakan anak muda untuk turut berkontribusi membangun daerahnya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk itu langsung aja kita bakalan kenalin yang pertama ada Mas Dwi Indra Purnomo dari founder The Local Enablers gitu ya yang hari ini sudah hadir juga. Halo Mas Dwi, apa kabar? Halo, selamat sore, kabar baik. Oke, makasih banyak nih Mas Dwi udah ngeluangin waktunya ya. Jadi Mas Dwi
ini juga silakan bisa memperkenalkan diri ya nanti teman-teman semua secara singkat aja, perwakilan dari mana aja sih kayak gitu ya, nanti teman-teman bisa menyebutkan nama, asal, dan dari komunitas mana kayak gitu. Nah yang kedua, sebelum nanti kita masuk ke perwakilan anak muda, ini ada juga dari Mas Bona nih. Nah Mas Bonatin ini juga dari perwakilan The Local Enablers nih. Halo Mas Bona, sudah bergabung? Halo Mas Difta, halo. Oke. Salam kenal ya Mas Bona. Salam kenal semua. Oke, nah Mas Bona ini juga nanti bakalan sharing juga ke kita nih teman-teman semua untuk bisa membahas community development, bagaimana caranya biar membuat organisasi kita berkelanjutan nih kayak gitu. Nah sekarang mungkin biar kita lebih enak dan lebih dalam ya, lebih hangat juga, boleh nih teman-teman silahkan bisa memperkenalkan diri juga nih ya. Biar kalau kata orang kan nggak kenal nggak sayang nih. Kalau nggak kenal gimana kita mau kolaborasi gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi mungkin dari siapa dulu nih? Kayak udah siap semua nih ya kayaknya kayak gitu. Ada yang mau duluan nih kenalan? Oh ada nih. Ini Mbak Meta udah senyum-senyum nih. Boleh deh Mbak Meta, silakan Mbak Meta. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama Metalia Yolanda, biasa dipanggil Meta, perwakilan dari Sumatera Barat. Oke, Mbak Meta. Mbak Meta sekarang aktif di mana nih Mbak untuk Aktif, organisasinya? organisasi lumayan banyak sih, alhamdulillah ya. Cuman yang terakhir tuh KNPI Sumatera Barat, juga pendiri juga sebuah organisasi tingkat Kota Padang, itu namanya Pergerakan Anak Bangsa Cinta Negeri. Kemudian juga aktif di kebencanaan, kelompok siaga bencana, juga di MRI ACT, dan beberapa di politik juga ada, organisasi politik juga ada gitu. Itu aja. Oke, mantap nih Mbak Meta ya, aktivis banget ya di organisasi. Insya Allah. Dari Sumatera Barat. Thank you Mbak Meta, salam kenal Mbak Meta. Ya, salam kenal. Selanjutnya, ini ada kalau dari urutan Zoom saya nih. Sebenarnya saya nggak mau mengabsen sih ya, tapi lebih kepada udah langsung aja gitu ya. Inisiatif boleh banget nih. Ada yang mau duluan nih, mau kenalan? Boleh. Yang senyum-senyum nih kayaknya udah mau nih. Mas Kodri ini ya kayaknya ya. Silakan Mas Kodri. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya Kak siapa tadi? Olia. Ya, Kak Olia ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Kadri. Saya perwakilan dari komunitas guru untuk bangsaku yang ada di yang bergerak di bidang pendidikan di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih. Oke, salam kenal juga Mas Kodri. Nah, selanjutnya nih, ada siapa nih Mbak Putri nih? Kayaknya banyak yang senyum-senyum ya Mbak Putri ya. Iya nih, Mbak Sinta nih udah dari tadi kayak, aduh kapan nih saya nih gitu. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar Sore. Mas Aulia, Mas Aldi, Mbak Putri? Saya Sinta, teman-teman. Saya dari KPS 2K Jawa Timur, sebuah organisasi yang bergerak di isu perempuan. Gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Sinta. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Selanjutnya nih Mbak Putri, ada juga nih yang udah kayaknya on point banget nih ya. Ada Kak Aldia nih. Silakan Kak Aldia. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldia, saya berasal dari Jawa Barat. Untuk saat ini kesibukannya masih sebenarnya satu agenda nih sama Kang Ihsan untuk Jabar Future Leaders. Tapi saya di sini sebagai perwakilan dari FOAKSI. FOAKSI adalah sebuah komunitas yang berfokus di pendidikan vokasi yang berdomisili di Bandung, tapi juga kita punya cabang di Jakarta, juga Palembang. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Aldia. Oke, Putri, siapa lagi nih? Kita bakalan... Putri mau ini dong, ini soalnya satu darah nih. Boleh nih Kanisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa. Saya saat ini berdomisili di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Saya merupakan bagian dari ANGTED Youth Action, merupakan salah satu organisasi dari United Nations yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi bagi pemuda global. Jadi di sini saya dan teman-teman Indonesia membawa visi dan misi ANGTED untuk pemuda Indonesia, khususnya dalam misi pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nisa. Ini pas banget ya Mbak Putri ya. Jadi pembangunan yang berkelanjutan kayak gitu. Mantap. Memang di sini yang kita invite
ini sih Mas, beragam ya gitu bentuk gerakannya gitu, dari ekonomi, politik, perempuan dan sebagainya gitu. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, lanjut lagi nih ya. Nah, Mbak Putri, di layar Zoom saya nih ya, udah kelihatan banget nih ya, ada Uni Ebi nih yang juga udah mau siap banget ya nanti Iya, berdiskusi benar. bareng kita. Udah cantik banget nih. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Ya, perkenalkan aku Febriwaini Sabran, berasal dari Sumatera Barat, dan sekarang lagi bekerja sebagai tenaga ahli fraksi PAN di DPR RI, dan juga sekarang lagi merintis sebuah yayasan bersama Ibu Novita, istrinya Caipin, Bupati Trenggalek, dan kita fokus terhadap isu perempuan sebenarnya kalau di yayasan. Dan senang sekali bisa berkolaborasi dengan teman-teman ketemu untuk bisa berkolaborasi untuk isu anak-anak muda, pemuda lebih khususnya ya. Dan semoga bisa ke depannya bisa bersinergi bersama-sama dengan teman-teman yang sudah luar biasa bergabung di sini, dan semoga nanti diskusi saat ini ada output yang bisa kita segera eksekusi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Unebi, ini keren banget ya. Kemarin kita sempat diskusi juga ya Putri ya, sama teman-teman dari Sumatera Barat, aktif-aktif banget, Mas. Iya. Nah selanjutnya siapa nih Put? Oke, selanjutnya boleh nih sama Kanoe nih. Sebenarnya namanya Andi Nurul, tapi panggilan akrabnya nih Kanoe gitu. Silakan Kanoe. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Andi Nurul Ulum. Betul, yang seperti dibilang Kak Putri tadi, teman-teman di Makassar lebih akrab panggil saya dengan Noe. Di sini saya perwakilan dari Pesta Komunitas Makassar. Jadi kemarin 2019 saya dikasih kesempatan untuk jadi Ketua Pesta Komunitas Makassar 2019. Itu saja Kak Putri. Oke, makasih Kanoe. Selanjutnya nih, siapa nih Mas nih? Cewek-cewek terus nih. Oke, cowok kali ya. Boleh, ini boleh. Ada yang ganteng-ganteng nih, Mbak Putri. Ada Kang Nandi nih ya. Silakan Ya. Kang. Aktif banget ini Kang Nandi. Siap, terima kasih Kang Aul, Teh Putri, izin rekan semua. Perkenalkan nama saya Nandi. Sekarang ada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kalau sehari-hari sedang menuntaskan tugas sebagai Ketua Forum Pajak Sadar Hukum Jawa Barat. Kalau di organisasi lain juga sebagai Ketua Bidang DPD MTI, bidang hukum. Pokoknya berurusan dengan hukum dan HAM, insya Allah pergerakan saya ada di sana. Karena saat ini kami sedang konsen dalam kegiatan tentang P5HAM, yaitu salah satunya pemajuan hak asasi manusia di skala sektor. Kami sedang konsen di bidang pemenuhan hak perempuan dan disabilitas dan kaum rentan. Mungkin itu sih, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi dalam kegiatan ini dan menghasilkan rekomendasi yang terbaik untuk kemajuan bangsa, khususnya anak-anak muda. Hatur nuhun. Nuhun Kang. Oke, mantap banget nih Kang Nandi nih. Selanjutnya nih Put, ada siapa nih? Cowok lagi kali ya nih. Mas Iksan nih, boleh nih Mas Iksan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin semuanya. Sampurasun, perkenalkan nama saya Ihsan Maulana. Saya perwakilan dari Jabar Future Leader, ajudan Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Namun di sisi lain, saya pun mengikuti kegiatan-kegiatan lain seperti Forum Pelajar Sadar Hukum yang diketuai oleh Kang Nandi. Sebelumnya Kang Nandi merupakan ketua di Forum Pelajar Sadar Hukum dan Provinsi Jawa Barat, serta aktif di Purna Paskibraka Indonesia dan di Mojang Jaya Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, salam kenal semuanya. Kang Ihsan berarti panggilnya ya, bukan Mas Ihsan ini. Oke. Ada siapa lagi nih Mas? Ada satu lagi nih, belum nih. Siapa tuh? Satu lagi kursinya kemana ya? Ya, gimana ini? Mana ini? Catherine dari Legis Jatim. Oh, ada. Boleh nih. Mbak Catherine. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam swastiastu buat semuanya, teman-teman. Perkenalkan, saya Catherine dari Legislatim atau biasanya nama panjangnya kita Majelis Muda Jawa Timur, organisasi kepemudaan yang kita bukan organisasi politik, tapi lebih kepada mengajarkan atau ingin edukasi nih, terutama anak-anak muda soal isu politik tanpa harus terjun ke dunia politik. Untuk pribadi juga saya CEO di Legislatif dan juga
mentor di ASEAN Youth Organization. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih sekali nih Kak Catherine ya. Dan teman-teman, kita nggak sendirian. Di sini juga saya akan izin memperkenalkan ya. Ada tim dari Ketemu juga, ada Mas Abid, ada Mbak Atikah, dan juga Mbak Domi nih yang akan coba untuk bisa merangkum nanti ya diskusi kita pada sore hari ini, sehingga nantinya hasil diskusi kita nggak hanya berbentuk ya ini ya diskusi semata, tapi juga akan kita coba share juga terkait dengan video nanti ke website Ketemu di ketemuid.com, dan juga nanti ada press release-nya yang akan kita coba buat dari tim Ketemu itu sendiri kayak gitu teman-teman. Nah tadi kan kita udah kenalan semua gitu ya, salam kenal semuanya, semoga perkenalan singkat kita gitu ya bisa membuahkan satu kolaborasi positif ya untuk kedepannya kayak gitu. Nah tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita udah ada tamu kita, narasumber hebat kita, ada Mas Dwi Indra Purnomo dari The Local Enablers, founder The Local Enablers, dan juga dosen gitu ya di Universitas Pajajaran, dan juga gitu ya selaku pimpinan juga nih dari ICCN gitu ya, atau Indonesia Creative City Network kayak gitu. Untuk itu halo Mas Dwi. Halo, selamat sore semuanya. Sore Mas Dwi. Oke, Mas Dwi. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya nih Mas Dwi sore hari ini diskusi sama teman-teman perwakilan anak muda dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan juga Kalimantan Timur nih Mas Dwi kayak gitu. Seru banget. Seru ya. Oke, Mas Dwi, sebenarnya ini nanti Mas Dwi akan coba memaparkan gitu ya terkait dengan community development. Sebelumnya mungkin Mas Dwi sudah menyiapkan PowerPoint atau kita diskusi aja nih Mas Dwi? Nyiapin nggak nyiapin PowerPoint sih. Saya punya satu storyboard, nanti saya akan coba share. Oke, boleh. Silahkan Mas Dwi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya belum di ini nih, belum di jadiin host, minta tolong. Oke. Oke. Nah, saya ingin cerita tentang TLE aja ya, karena saya bergerak juga di The Local Enablers, sebuah komunitas yang melakukan banyak pergerakan ya, dan punya bisnis modelnya juga gitu ya. Saya akan coba share tentang pergerakan kami, nanti mudah-mudahan bisa ada yang bisa diambil lah ya, dipetik gitu dari perjalanan kami, dan mudah-mudahan bisa punya insight juga dari perjalanan The Local Enablers selama ini. Jadi saya kenalin dulu, The Local Enablers itu sebenarnya sebuah komunitas tapi yang bertransformasi menjadi social business karena pengen banget membuat sebuah visi dan mimpi itu punya sustainability ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin komunitas itu suka berhenti di satu titik karena sustainability-nya itu susah gitu ya, kayak nggak punya uang lah, nggak punya ini, nggak punya itu, dan lain-lain. Sehingga kami sepakat untuk membuat ini sebagai sebuah pergerakan yang diinstitusionalisasikan gitu ya. Saya akan share screen sebentar. Suara saya masih kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, sorry. Oke. Sebentar. Oke. Ya, ini ya presentasi saya, cuma selembar sih sejujurnya. Tapi saya pengen ngasih lihat perjalanan kami di The Local Enablers yang sesungguhnya memang dari komunitas yang sangat kecil sekali ya, kecil banget komunitasnya. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Mantap. Nah, kita mulai ya dari 10 tahun yang lalu ya, back then to 10 years ago, balik lagi ke 10 tahun yang lalu. Jadi kami 10 tahun yang lalu tuh bergerak dari musola ke musola sih sebenarnya, dengan pertemuan yang mingguan gitu. Pergerakannya dari mingguan, kemudian setiap Kamis kami ingat, makanya ada acara kami sharing, di mana setiap Kamis itu kami selalu mengadakan berbagai macam hal, pertemuan-pertemuan orang-orang yang satu visi sama kita. Kemudian kita namakan sebagai Creative Forum. Nah, Creative Forum ini sebenarnya mencontoh Bandung Creative Forum ya, Bandung City Creative Forum, BCCF, yang setiap Rabuan mereka kumpul. Nah, setiap mereka kumpul, kami bagikan lagi setiap hari Kamisnya di Jatinangor ya, 30 km dari kota Bandung.
Nah, udah gitu kita adain weekly sharing session makin gede, kemudian kita nggak di musola lagi makin gede karena makin gede masuknya ke tempat-tempat yang lebih besar seperti ruang serbagunanya kecamatan ya. Jadi kami mempergunakan ruang serbaguna kecamatan. Habis gitu komunitasnya berkembang, nggak kerasa tahun 2009 tetap melakukan proses-proses menulis ya. Soalnya setiap pertemuan-pertemuan itu kami selalu tulis, selalu buat secara konsisten mimpi-mimpi kita ya, nggak cuma di agenda tapi dipublikasikan karena kebetulan saya jadi dosen. Kemudian saya senang sekali menulis dan menulis di sebuah paper yang kemudian saya pengen punya cita-cita, saya pengen punya sebuah komunitas yang seperti ini, kemudian berbentuk sebagai organisasi yang besar, kemudian bisa bermanfaat buat orang lain, kemudian bisa sustain. Nah, forum-forum ini dijaga, kemudian mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat ya, 5 tahun kemudian sebenarnya, karena pergerakan-pergerakan ini. Kemudian di tahun 2014 kita punya rumah, tapi rumahnya rumah sewa gitu, 15 juta rupiah per tahun, kemudian kita isi si kamar satu buat pabrik tahu misalnya, yang kamar satu buat pabrik apa ya kemarin itu kayak minuman gitu ya, yang satunya sepatu dan lain-lain. Jadi itu namanya collaboration house. Jadi bareng-bareng dipakai, kemudian lama-kelamaan kita punya seperti ini cukup besar ya, nyewa juga, yang satu tempat ketemu, yang satu tentang produksi makanan, yang sebelah ini produksi non makanan. Nah, biasanya begitu. Barang-barangnya juga barang-barang bekas ya, tetapi yang paling rutin adalah bagaimana mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk sharing dan mau belajar, sharing knowledge, walaupun tempatnya terbatas, tapi tetap sharing knowledge itu berjalan. Nah, tahun 2015 sih kami menamakannya The Local Enablers. Kenapa The Local Enablers? Karena pemberdaya lokal ya, sebagai komunitas itu dari tahun 2015 sampai 2016. Di 2015 juga mendapatkan rekognisi ya sebagai penggerak kewirausahaan. Nah, sehingga dari situ makin semangat, kemudian makin banyak teman-teman kita, entah itu dari United Nations atau British Council, plus kementerian, segala macam, rekognisi itu kemudian kami buat sebagai modal sebenarnya. Jadi modal utama itu bukan uang ya, tetapi rekognisi dan juga ekosistem, sehingga makin besar, kemudian makin banyak penerima manfaatnya. Artinya kita tuh bukan bermula dari uang ya, tetapi dari silaturahmi, kemudian dari proses-proses pembelajaran, kemudian semakin besar, sehingga tahun 2019 kita udah punya coworking space ya, coworking space ini perjalanan panjang juga di Jatinangor, tempat anak-anak berkumpul dan kegiatan-kegiatan sosial pendidikan bermuara. Ini ada semuanya di sini. Nah, kemudian akhirnya kita sampai ke sekolah pemberdaya yang secara online kita udah mulai melakukan digitalisasi karena sejak pandemik ini kumpul-kumpul nggak boleh. Jadi akhirnya kita melakukan proses-proses transformasi, akhirnya kita punya model bisnis berbeda. Nah, si TL ini adalah komunitas yang memang prosesnya bertransformasi, menghasilkan banyak startup baru ya di bidang pertanian, non pertanian atau aktivasi sosial yang kemudian bisa jadi ekosistem saling bekerja dan saling bantu satu sama lain ya, sehingga bisa menciptakan sebuah hal yang saling menguatkan. Nah, yang menarik dari ekosistem ini adalah mungkin karena bentuknya tuh social enterprise, yang satu PT, akhirnya yang satu yayasan, yang satu koperasi gitu, itu sangat memungkinkan yang satunya nyari profitnya dibagi dua untuk kegiatan-kegiatan komunitas kita, sehingga komunitas kita tuh bisa dikatakan sangat mandiri, sehingga ekosistem itu bukan untuk mencari dana, tetapi ekosistem itu untuk saling berkolaborasi melakukan proses monetize ya istilahnya. Monetize itu adalah untuk mencari sumber-sumber daya yang diperoleh untuk menguatkan visi sosial kita, sehingga pada akhirnya kita punya sustainability dalam proses pembiayaan, pembangunan SDM-nya dan lain-lain. Tetapi ingat juga bahwa prosesnya nggak selalu mulus ya, ini naik turun, apalagi pas pandemi kemarin tuh sangat luar biasa sih dampaknya, karena harus berubah model bisnis, harus berubah pendekatan, harus merubah cara monetisasi, semuanya berubah. Dan alhamdulillah selama pandemi ini adalah masa yang paling paling menyenangkan sebenarnya, kalau nggak pengen dibilang paling susah ya, paling challenging, paling menyenangkan, dan kita bisa bounce back
balik lagi komunitas kita yang terpuruk di setengah pandemi karena udah makan tabungan, makan aset, kemudian akhirnya bisa bounce back lagi tuh perjalanan yang sangat luar biasa. Di balik ini juga ternyata banyak perjalanan ya, terutama dalam memaintain tim, karena tim yang kuat itu ternyata bukan tim yang besar, tetapi tim yang lean ya. Tim yang lean, tim yang tetap sederhana, tetapi bisa saling melengkapi, kemudian saling mengerti, kemudian kita sebut sebagai agile team. Nah, perjalanan-perjalanan TLE dari tahun 2009 sampai dengan tahun ini itu dicatat dengan buku-bukunya. Pertama kita catat dengan buku Social Entrepreneurship, kita catat bagaimana orang membangun bisnis-bisnis sosial, kemudian mencatat 23 orang anggota komunitas yang pertamanya dalam buku berjudul Jangan Lelah Berproses. Kemudian mencatat juga bagaimana caranya kita bisa punya mindset-mindset yang bagus untuk menjalankan social entrepreneurship dalam buku 99 Vitamin. Dan terakhir, tahun ini justru kami menerbitkan buku yang paling banyak, jumlahnya 4, yaitu Tools, dan gimana caranya kita bisa menerapkan tools-tools modern ala startup di komunitas-komunitas agar dia bisa istiqomah sampai mencapai tujuannya. Mungkin itu pendahuluan kita ya untuk diskusi kita hari ini. Oke, mantap banget nih Mas Dwi. Tadi menarik banget ya Mas Dwi ya, ketika membahas perjalanan dari The Local Enablers. Lebih dari 10 tahun ya Mas Dwi ya? Keren Lebih banget. dari 10 tahun, benar. Panjang banget. Nah. Iya, panjang banget. Dan tadi mungkin saya penasaran nih Mas Dwi, jadi nanti teman-teman silahkan nanti bisa langsung gitu ya menanggapi. Jadi diskusinya bebas, santai, silahkan bisa raise hand, lalu untuk unmute sendiri, sehingga nanti jalannya diskusi bisa berjalan lebih ngalir kayak gitu ya teman-teman semua kayak gitu. Nah mungkin sebelum nanti teman-teman mempersiapkan nih ya untuk bisa berdiskusi, mungkin saya penasaran nih Mas Dwi, dengan perjalanan yang begitu panjang, biasanya banyak organisasi atau community ini yang berhenti di tengah jalan nih. Nah biasanya kendalanya itu apa sih Mas Dwi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, perjalanannya itu banyak berliku ya kalau komunitas itu, karena pertama mindset kita begitu berkomunitas itu selalu bilang ini tuh program sosial gitu, ini tuh program yang pokoknya kerelawanan gitu dan lain-lain. Nanti kamu tuh tiba-tiba nanti di ujung sana sedih banget teman gue pada hilang gitu ya, sedih banget gue ditinggal, ya salah sendiri gitu, karena ternyata nggak gitu juga konsepnya. Kan kita tuh bukan orang yang udah jadi kemudian punya banyak uang kemudian bisa menghidupi kawan-kawan kita ya. Jadi memang ternyata dalam pertengahannya kami juga akhirnya hampir bubar karena kita nggak ngerasa bahwa ini tuh rumah kita, karena satu persatu nyari kerja gitu dan lain-lain, sehingga rumahnya tuh ditinggal. Jadi komunitas kita tuh tempat belajar yang menyenangkan, tetapi ditinggalin gitu. Kemudian kita retrospektif tuh kayaknya ada yang salah nih dengan komunitas kita, karena kita nggak mungkin mendirikan kemudian hilang gitu. Terus akhirnya balancing antara people, planet, profit. Kami belajar banyak tentang social enterprise dari British Council. Kemudian menerapkannya secara teoritis indah sekali ya, tetapi secara nyatanya tuh wow gitu ternyata. Wow, challenging ternyata, terutama untuk membalancing antara visi sosial, profit sama lingkungan ya, people, planet, profit itu sangat luar biasa. Tetapi ternyata banyak sekali rujukan-rujukan yang bisa kita eksekusi, basisnya itu literatur, ternyata kita kurang baca aja gitu. Jadi kita tuh seringnya tuh bereksperimen tapi nggak baca literatur, sehingga kita banyak kesalahan. Oh jadi gini loh caranya. Jadi saran saya sih teman-teman untuk menjadikan komunitas yang sustain itu banyak baca, banyak belajar, eksekusi. Nah sekarang oleh karena itu kita banyak banget menggunakan metode-metode kayak Agile, Scrum gitu ya, yang biasa dipakai anak-anak startup IT tapi dipakai sama startup sosial gitu. Dan ini tuh sangat bisa dan keren banget dan sangat bikin tim kita jadi cepet banget bounce back dari keterpurukan kemarin, apalagi pas pandemik ya. Kemudian kita lakukan berbagai macam cara seperti Scrum, salah satunya yang paling penting itu retrospektif. Retrospektif itu bertanya kegiatannya, proyeknya jalan atau enggak, kemudian tentang timnya makin kuat atau enggak. Memang yang paling challenging itu memang ngebangun kebersamaan tim ya. Karena ngebangun tim yang isinya generasi muda ini susah-susah gampang, tapi kalau kamu tahu caranya, kita bisa melejitkan komunitas kita dengan baik.
Oke, mantap banget nih Mas Di. Nah, buat teman-teman boleh banget nih ya kalau misalkan bisa kita mulai gitu ya diskusinya. Silakan bisa teman-teman bisa menanggapi gitu ya Mas Di, dan kita berdiskusi santai aja dan bebas aja gitu ya teman-teman ya. Dinamis aja. Silakan bagi teman-teman yang mau gitu ya untuk membuka gitu ya diskusinya, boleh banget nih. Oh, ini ada nih. Silakan Kak Uni. Ya. Uni Ebi. Halo. Silakan. Kedengaran kah? Oh ya. Dengar. Iya, saya sangat setuju sekali dengan Mas Dwi, karena memang penerapannya kalau bikin komunitas itu kita memang nggak bisa hanya sosial aja. Ini pernah aku lakukan dulu di Sumatera Barat yang bikin komunitas Kharijah Community itu kan, jadi kita memang lebih banyak aksi sosialnya, tapi tidak ada income yang datang ke anggotanya gitu loh. Jadi kita si komunitas ini berjalan hanya dari iuran anggota gitu, dan itu nggak bisa jalan. Dan waktu itu kita juga ada funding dari beberapa donatur, dan itu juga tidak cukup karena kan tidak sustainable. Jadi kalau memang mau ada komunitas baru yang memang mau dijalankan untuk anak muda, sangat disayangkan kalau ini hanya aktivitas sosial aja gitu loh. Jadi memang harus ada inovasi di dalam komunitas ini. Mungkin bisa seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi, mungkin komunitas ini bisa jadi sebuah inkubator untuk anak-anak muda, untuk mereka mengembangkan dirinya. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini dengan Mbak Novita, kita bikin yayasan, sebuah yayasan untuk perempuan. Yayasan ini memang untuk meraup funding untuk biaya pengelolaan yayasan, tapi kami tidak bertumpu terhadap dana donatur. Kita juga memutarkan uang itu untuk bisnisnya gitu loh. Jadi bagaimana bisnis itu berkembang supaya bisa UMKM perempuan yang di daerah itu berjalan, dan berjalannya UMKM itu juga memberikan input cash in-nya terhadap sumber daya yang ada di yayasan ini juga, supaya nanti programnya berkelanjutan ke depannya. Nah, kalau bisa memang nanti kalau misalnya ketemu mau memberikan ruang untuk anak muda, nanti itu bisa ya berkolaborasi dengan anak-anak muda. Misalnya ada komunitas kopi misalnya gitu ya, memberikan pelatihan terhadap mereka bagaimana kopi itu dikelola dan bagaimana kopi itu bisa diekspor keluar dan memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD daerah gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar hanya sosial terus dikasih penyuluhan, dikasih pemberdayaan dan hanya sampai situ aja gitu loh. Jadi harus ada inputnya terhadap mereka dan juga ada inputnya terhadap kita supaya kita bisa berjalan lagi ke depannya gitu loh, berkelanjutan ke depannya gitu. Oke, mantap Kak Uni. Nah, silakan, ini ada Kak Aldia nih yang udah resen. Jadi nanti modelnya silakan ketika udah resen, ada yang udah berhenti bicara langsung aja gitu ya, unmute gitu. Silakan Kak Aldia. Jadi saya ingin bertanya nih sama Mas Dwi, karena kan memang pada dasarnya untuk setiap organisasi itu kita seringlah menemui masalah-masalah serupa seperti di SDM-nya ya, yang untuk mempertahankan keberlangsungan itu sendiri juga merupakan hal yang sulit. Itu juga sama seperti yang saya rasakan di Voxit sendiri, di mana kita juga udah menggunakan funding mandiri, tapi udah coba merekrut, tapi ternyata sama aja gitu, nggak sustain. Nah, pengen banget nanya nih sama Mas Dwi gimana? Boleh dong sharing Mas, gimana caranya? Kan tadi Mas ceritanya tentang mempelajari teori dari British Council itu sendiri untuk mencapai bounce back itu kembali, yang memang secara teorinya secara teori indah tapi dipraktikkan tidak mudah. Boleh nggak itu di-sharing supaya saya juga dan teman-teman yang lain di sini bisa dapat insight lagi, siapa tahu bisa saya terapkan di organisasi saya gitu, untuk sama-sama dapat mengembangkan organisasi saya lebih besar lagi gitu, dan nggak stuck di sini-sini aja gitu sih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Langsung aja nih? Ya, langsung aja Mas Dik. Ya, jadi pertanyaannya menarik ya. Jadi sebenarnya saya akan share lagi nih salah satu hal yang menarik ya. Jadi dalam perjalanan bikin komunitas itu harus juga jadi tempat yang menarik ya, tempat bekerja, tempat berkarya yang menarik gitu ya. Ketika kita punya tim itu memang nature-nya memang bentuk
berantem gitu, tapi kita bisa norming nggak setelah berantem itu? Kalau berantem itu pasti biasa sekali ya, tetapi justru kalau fase forming, berantem, norming ini biasanya kami lakukan dalam proses retrospektif ya. Kemudian kalau habis retrospektif itu pasti biasanya performing. Nah, si proses-proses retrospektif itu jarang banget dilakukan sama kita, terutama buat anak-anak komunitas yang forming, kemudian storming, kemudian berantem bubar. Nah, justru yang harus kita lakukan itu begitu kita storming, pas storming ini adalah proses-proses di mana retrospektif. Retrospektif itu biasanya bertanya tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang proyeknya, tentang visi sosialnya. Yang kedua adalah tentang individu dan timnya. Yang paling susah banget ditanyain itu adalah tentang tim dan individunya. Kadang-kadang kita itu nggak bisa memisahkan antara substansi yang dikatakan sama personanya. Kita ngerasa bahwa setiap orang itu harus sempurna sesuai dengan kita. Nah, di sinilah kita belajar sebenarnya di komunitas itu untuk memisahkan persona dengan apa yang diucapkannya ya. Jadi ketika kita bekerja secara profesional, maka kita akan memisahkan substansi yang keluar dari mulutnya, dari pemikirannya, sama cerminan behavior dia gitu ya. Karena seseorang yang masuk komunitas atau tempat apapun memiliki kematangan yang berbeda-beda, dan itulah kewajiban kita untuk memberikan waktu untuk belajar bagi seseorang. Dan waktu serta panjangnya belajar bagi seseorang itu pun akan sangat berbeda ya. Jadi kita nggak bisa, apalagi terutama yang founder-founder ya, ketika founder biasanya kan dia punya inisiatif yang lebih tinggi ya. Kenapa dia jadi founder? Pasti karena dia punya inisiatif yang tinggi. Nah, kadang-kadang si founder ini suka nggak sabar untuk memberikan waktu bekerja dan waktu belajar bagi timnya. Nah, inilah yang jadi masalah. Tapi kita udah nemu nih, caranya adalah dengan retrospektif. Retrospektif itu biasanya pakai Starfish model ya. Starfish model itu isinya ada apa yang dikerjain kemarin, apa yang harus kita perbaiki, apa yang kita harus kurangi, apa yang kita harus hentikan, apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita percepat, misalnya kayak gitu. Nah, itu dilakukan setiap hari 15 menit kalau ada project. Tapi kalau setiap minggunya kita lakukan retrospektif yang terkait dengan pribadi dan tim kita, sehingga kita bisa, kamu kayaknya tukang telat nih, gini. Nah, itu tuh dalam proses dikontekstualisasikan dalam konteks retrospektif tim. Sehingga kita tuh bisa jadi tempat yang bagus buat bekerja, sehingga setiap orang itu punya otonomi, punya suara, punya engagement yang bagus sama kita. Kemudian komunitas juga harus jelas nih kemana jalannya gitu, harus transparansi, harus punya jalan yang jelas menuju sukses gitu. Nah, itu tuh ada juga toolsnya, pakai OKR kalau kami, Objective Key Result, kemudian pakai tujuan secara konsisten. Nah, ini juga meluruskan lagi. Kadang-kadang kita punya tujuan kemudian belok karena punya momentum lain, kemudian belok. Akhirnya kita punya banyak kegiatan tapi nggak nyampe visinya. Nah, itu banyak banget kejadian sama komunitas yang punya visi gede, tapi di tengah-tengah tuh belok, entah itu ditunggangin atau ditunggangin apa gimana dan lain-lain. Kemudian ditunggangin entah itu uang, entah itu kepentingan politik, entah itu kepentingan ekonomi, nanti goalsnya nggak jadi-jadi. Tapi terasa sekali bahwa komunitas itu punya kegiatan yang banyak banget. Tapi kalau kita review, ternyata nggak deket, tidak mendekati visinya. Nah, itu yang bahaya. Oleh karena itu, kita mulai redefinisi nih kesuksesan, dan biasanya kalau kita mau melakukan proses inovasi, maka kita akan mengumpulkan inovatornya. Nah, ini biasanya dibagi jadi jadi timeline gitu. Kita tuh punya timeline kalau misalnya 100% populasi biar kita bisa influence sama mereka, maka kita bisa ngapain nih gitu ya. Yang 2,5% adalah inovatornya kita, kemudian kita akan bikin portofolio bareng 13,5% dari total populasi yang akan kita bidik. Maka biasanya kalau kegiatan itu cukup sukses itu kalau inovator sama early adopters aja, 2,5% tambah 13,5%. Nah, yang sering kali kita bikin gagal sama kegiatan-kegiatan kita karena kita selalu pengen banyak gitu. Banyak 100%-nya muncul. Padahal yang banyak ketika kita melakukan proses-proses kegiatan itu yang bikin bising adalah kaum-kaum ini, kaum-kaum laggards atau kaum-kaum yang skeptis ya. Tapi suaranya bising. Tapi nggak usah khawatir. Sebenarnya kita tuh fokusnya di sini aja, kemudian kita bikin portofolio, kemudian nanti kalau ini berhasil, maka kita akan menghindari jurang ini atau the chasm, sehingga kita bisa masuk ke, pada periode berikutnya nanti yang 34% ini bakal ngikut nih, bakal ngikut. Nah, jangan khawatir, kita ini aja bikin skema waktu, misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, ini baru 100%. Maka tahun pertama itu fokus aja di sini nih, di orang-orang yang sedikit tapi mau nerima tentang visi misi kita, tentang narasi kita, tentang apa yang kita inginkan.
Fokusnya di sini. Jangan fokus pada jumlah, tapi fokus pada portofolio pada jumlah kecil. Nah, itu yang selalu kita lakukan, bahwa kita fokus pada jumlah kecil dan bikin portofolio, kemudian kita bisa akselerasi, sisanya akan ngikutin kita. Jadi istilahnya kalau di The Local Enablers dan prinsip-prinsipnya selalu kayak gini, kita cukup segini aja nih teman-teman, makanya kita bilang nggak usah gede tetapi high impact. Jadi organisasinya tuh lean, kecil, tapi high impact. Nah, itu yang selalu kita endorse ya, kita embrace sama orang-orang lain untuk ini nih cara-caranya kalau misalnya kamu pengen punya visi sosial yang bagus ya, memang bukan dari segi jumlah, bukan dari tim yang besar, tapi how impactful are you gitu. Nah, jadi tim kita cukup segini aja, kecil, tapi di tahun keberapa kita punya high impact buat orang banyak. Itu mungkin definisi-definisi yang baru yang penting kita pahami untuk saat ini. Oke, mantap nih Mas Di. Nah, ini juga ada yang udah raise hand nih dari Kak Nisa. Silakan Kak Nisa. Iya, makasih atas kesempatannya. Jadi aku ingin nambahin bahwasannya juga kegagalan kita dalam mengembangkan komunitas dalam suatu wilayah, apalagi komunitas itu tuh kayak komunitas turunan, itu tuh kesulitannya adalah melakukan adaptasi dengan pemuda-pemuda lokal. Nah, adaptasi di sini nih misalnya kayak budaya, kemudian juga situasi dan permasalahan dengan visi misi organisasi yang kita bawa seperti itu. Nah, aku mau cerita teman-teman pengalaman aku. Aku dulu pernah ikut organisasi yang aku nggak mau sebutkan namanya, tapi organisasi ini tuh lingkupnya itu internasional. Jadi ketika aku pas mengimplementasikan ke Samarinda gitu, otomatis kan kalau di Samarinda kan kita harus mengikuti nih pemudanya seperti apa, kemudian juga situasi SDM-nya itu seperti apa. Jadinya tuh bentrok dengan atasan saya saat itu. Jadi saya nggak boleh ngundang pemuda yang berkelompok, misalnya agama mayoritas, karena ini ya seperti itulah. Maksudnya adalah aturannya seperti itu. Jadi ini kan hal yang sangat sulit gitu, dan ini bisa jadi rekomendasi untuk organisasi-organisasi internasional, misalnya kayak British Council atau kayak UN gitu. Ketika dia ingin membawa kepentingan dan visi misinya dia ke dalam suatu daerah tingkat lokal atau tingkat grassroots, apalagi kepentingan-kepentingan SDGs, harusnya mereka lebih inklusif gitu, yang melibatkan masyarakat mayoritas maupun minoritas, baik agama ataupun kelompok, itu sangat penting gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Nisa. Jadi ada pengalaman gitu ya dari Kak Nisa gitu ya di Kalimantan Timur yang tadi menginisiasi satu organisasi gitu ya dan sebagainya. Nah, menarik banget ya teman-teman semua ya. Nah, biar ini diskusinya nanti lebih flow-nya lebih lagi, ini ada Kak Bona nanti yang akan coba gitu ya. Putri bakalan ngelit ya Put ya. Silakan Putri. Oke. Ini seru banget sih Mas. Jujur nih kayak 2 jam nggak cukup sih gitu. Mungkin sebelum masuk ke Kang Bona nih, kita foto dulu kali Mas ya mungkin ya. Soalnya kan ada perbedaan waktu ya. Ada waktu Indonesia Barat, Timur. Ya, nggak ada Timur deh, tengah aja. Mungkin boleh foto dulu deh gitu. Nanti ada teman-teman yang mungkin mau live dulu gitu. Izin sholat juga nggak apa-apa. Oke, mungkin kita foto dulu ya. Oke, buat teman-teman yang masih off cam mungkin bisa diaktifin ya kameranya ya. Oke, saya bakal 3 kali tag, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Cukup ya. Terima kasih semua. Bisa dilanjut Mbak Putri? Oke, terima kasih Mas Aldi. Iya nih, suka gitu Mas. Kita biar ini ada dokumentasi gitu, nanti di-upload gitu. Update. Oke, ini seru banget sih ya, BTW ada dari Kak Nisa, udah tadi ini masih ada Nadi sama Kak Kadri juga, tapi mungkin kita ini Kang Bona juga udah penasaran sih, ya. Udah nggak sabar sih mau pemaparan, mungkin dari Kang Bona boleh deh pemaparan dulu ya. Silakan Kang Bona. Baik, ini Mbak Putri, jadi aku tadi udah minta tolong untuk di-share screen-nya. Ini maaf suaraku agak ribut karena sambil nongkrong nih. Malam minggu Mas ya? Oh enggak, kebetulan bareng teman-teman nih. Lagi ngobrol juga. Oke, untuk slide-nya Mas Aldi ya? Oke. Tampil nggak ya ini? Aman Mas. Oke.
mungkin. Waduh, gambar-gambarnya. Oh ini aja Mas. Kalau itu gambarnya nggak bisa, aku aja yang share. Itu Oh, oke. Kacak kalau nggak salah. Oke. Sebentar. Stop share ya. Ya aku share. Kang Bona dikasih ini kali ya. Bisa. Oke. Fokus. Udah Kang Bona, silakan. Siap. Udah terlihat? Udah Kang. Bentar. Aku present dulu. Oke. Udah kelihatan ya semuanya. Jadi teman-teman sedikit cerita nih. Tadi kalau misalnya Mas Dwi cerita tentang keberjalanannya The Local Neighbors, aku juga sempat aku bahagia bahwa tergabung dengan The Local Neighbors ini karena ekosistem ini membuat saya dan teman-teman saya itu bisa bertumbuh nih kebetulan. Jadi harapan kita dengan adanya sharing ini pun bisa menumbuhkan dan bereplikasi ekosistem seperti ini ya. Harapan kita dimanapun di Indonesia karena aku rasa dengan adanya ekosistem seperti itu mempercepat pertumbuhan anak muda di zaman sekarang. Nah baik, aku sedikit cerita nih sharing tentang kegiatan di mana aku bersama temanku Paris Prima waktu kita di Bali nih. Jadi ini kita bilang bahwa ada aktivasi ekosistem berdampak. Kegiatan ini juga sudah kita banyak lakukan replikasinya. Hanya kemarin di Bali, waktu pertama kali kita melakukannya ada di Kupang, ada juga di Ternate, Manado, dan dalam waktu dekat kemarin di Situbondo. Dan nanti rencananya di akhir bulan Oktober ini kita rencananya akan melaksanakannya di Mandalika. Ya, jadi kita harapkan langkah-langkah ini bisa juga dilakukan sama teman-teman nih dimanapun berada ya di Indonesia, karena ini juga untuk kebaikan Indonesia, karena kita juga pemuda yang nyatanya kita harus juga berkontribusi kembali nih untuk Indonesia. Kalau kita nggak memenangkan bonus demografi di 2030 nanti siapa lagi gitu kan. Oke, langsung saja next. Oh iya, aku sendiri ya nextnya, lupa, maaf. Iya, dari Kang Bona. Oke, Kang. Oke, jadi ini sedih. Iya, aku lupa. Keingetnya tuh Mas Aldi dari yang share screen ya. Oke, jadi sedikit cerita nih teman-teman bahwasanya kita pas bulan Juni, Juli, Agustus kemarin di Bali itu waktu gencar-gencarnya lockdown dan sebagainya. Itu merupakan suatu yang ironi ya, karena waktu pertama kali pikiranku dan temanku adalah saat kita ke Bali ya berlibur lah ya, maksudnya kayak yang vibes Bali, chillin dan sebagainya, jalan kaki, ketemu bule dan sebagainya. Cuman pada akhirnya kita ditampar pada saat itu bahwa Bali seperti 100 tahun keberjalanannya. Bali itu di saat kita jumpai adalah Bali yang benar-benar kritis. Bali faktanya selama 100 tahun terakhir dia selalu di atas rata-rata pendapatan ekonomi nasional, selalu. Tapi saat tahun 2020 dan 2021 nyatanya mereka menjadi daerah yang paling terpuruk di Indonesia secara ekonomi. Mereka hampir mendapatkan minus 12%, 12,21%. Saya ingat banget karena itu selalu cerita yang diulang-ulang saat kita di Bali. Menangis, miris, sedih pasti. Karena kalau teman-teman yang pernah ke Bali pun pasti kan lihat Kuta di sana dan sebagainya itu kan rame gitu ya, selalu rame. Dan nyatanya saat kita ke sana tuh banyak ruko yang terjual, bahkan ini pantai Kutanya sesepi ini, padahal selalu padat, sampai orang-orang tuh foto tuh selalu banyak yang bocor gitu kan. Namun nyatanya saat kita foto di sana kita luasa sih. Cuman nyatanya menjadi mencekam juga karena Bali terlalu sepi dengan oversupply-nya dari turisme itu sendiri. Oke, sedikit cerita di sana kita bertemu dengan salah satu mentor kita dan salah satu rektor juga di sana di universitas, namanya Pak Agus Agung Gunartawa, Pak Ida Bagus Agung Gunartawa, dan Pak Made Artana yang selaku rektor Primakara, STMK Primakara. Di sana mereka ternyata punya aspirasi saat mereka datang kepada kita, dan kita pun menyambutnya bahwasanya Bali itu bisa loh membawa nilai mereka tuh keluar, yang awalnya adalah Bali dikunjungi dunia, kita pengennya Bali mengunjungi dunia. Gimana caranya? Nah, asosiasi perkumpulan masyarakat Bali ini sendiri, mereka akhirnya melihat potensi itu sebagai peluang bagi orang-orang yang rindu akan Bali. Nah, langkah-langkah ini akan aku ceritakan gimana kita bisa menemukan itu dan sebagainya. Dan pada akhirnya kesimpulannya kita menemukan bahwasanya redefine the future of Bali.
Baik, Ridipan Future of Bali ini kita bangun menjadi sebuah sebuah organisasi, sebuah badan yang dinamakan Bali Initiative Hub. Nah, si Bali Initiative Hub ini sebenarnya aku dan temanku itu bergerak sebagai fasilitator di sana. Karena yang kita inginkan adalah kita tidak mengarahkan perubahan Bali itu, tapi kita hanya memfasilitasi, mendampingi dengan metodologi yang pernah kita pelajari di The Local Neighbors. Dan nyatanya sambutan-sambutan warga Bali pun senang pada saat itu, karena langkah-langkah konkret yang seperti ini yang mereka hadapi, bahwasanya si Bali ini memang butuh pergerakan baru. Karena yang mereka lakukan selama 100 tahun terakhir, mereka hanya berfokus pada pariwisata yang satu pilar itu saja, yang sering diguncang gara-gara bom Bali 1, bom Bali 2, erupsinya Gunung Agung. Mereka sering tergoncang, tapi mereka menutup mata namun pada saat lockdown ini mereka mulai berpikir nih, kita tidak bisa melakukan pilar ini, dan akhirnya kita setuju dengan masyarakat Bali yang kita himpun pun membuat Bali Initiative Hub dengan perumpamaan dengan visi yaitu pioneering transformation, yang artinya mereka mempionirkan transformasi perubahan Bali menjadi sesuatu yang lebih mendunia lagi nih teman-teman. Oke. Gimana sih kita mendefinisikan tersebut? Sebenarnya ada satu alat yang kita lakukan juga, yang ini juga diajarkan sama Mas Dwi kepada saya dan Ais, yaitu Wheel of Purpose nih teman-teman. Ini jadi alat ini sangat membantu nih kebetulan. Jadi kita harus tahu nih, setiap kita mendirikan organisasi atau kita menjalankan organisasi atau kita mencoba mengubah arah organisasi, ingat selalu landasi dengan purpose. Artinya adalah maksud dibuatnya organisasi tersebut. Di sini ada alat bantunya namanya Wheel of Purpose. Pertama kita tuh harus mengisi dulu nih 5 satu lingkaran di dalam ini. Kita tentukan dulu nih, organisasi kita itu lebih ke enable potential atau reduce friction atau prosper prosperity, encourage exploration atau kindle happiness. Setiap poin-poin ini biasanya sudah didefinisikan dengan banyak perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan purpose ini karena mereka pengen tahu nih si bisnis dari mereka itu konsumennya itu mau apa sih kayak gitu. Contohnya kayak enable potential and championing education, ruang guru. Ruang guru juga memberi akses seperti itu, enable potential dari muridnya, lalu championing education. Jadi gimana sih cara gunanya, Mas Bona? Ya cara gunanya mudah banget nih. Cukup kita gunakan dulu, kita tentukan dulu nih lingkaran di dalam itu. Mau yang mana dulu nih kita sebagai organisasi itu, baik itu kindle happiness atau encourage exploration. Jadi kalau misalnya organisasi BitHub ini, Bali Initiative Hub ini, dimulai dengan enable potential karena mereka pengen enabling potensial di Bali yang sebenarnya sudah ada, cuman tidak teraktivasi kebetulan. Pada saat itu mereka kebanyakan teraktivasi gara-gara terseret pariwisata, padahal mereka bisa menjadi badan sendiri dan menjadi pilar terbaru dari Bali itu sendiri. Lalu setelah pengen mengenable potential, gimana sih caranya? Selanjutnya mereka menyatakan bahwa kita harus menjadi pioneering transformation, yang artinya mereka harus mempionirkan transformasi itu sendiri. Baik, jadi si Wheel of Purpose ini singkat ceritanya teman-teman bisa menentukan purpose dari organisasi teman-teman, jadi lebih terarah. Setelah purpose ini didapat, bisa turun ke visi misi, bisa ke value dan sebagainya. Karena si purpose ini menjadi bagian penting dan fundamental saat teman-teman mulai membangun karakter-karakter dari organisasi teman-teman yang pengen teman-teman bangun. Oke. Ini semboyan kita, karena kita selaku anak muda tuh pengen banget kita sempat terpikir apakah mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh sudah sangat relevan untuk hanya kuliah online saja. Pada akhirnya kita bersepakat mengatakan bahwa kita tuh bisa sebagai mahasiswa tuh belajar tanpa kelas. Belajar tanpa kelas artinya belajar di mana fasilitas itu bisa kita buat sendiri. Maksud dari fasilitas yang bisa kita buat sendiri, kita itu belajar di mana saja, tidak perlu Zoom meeting. Kita kuliah itu adalah kewajiban, tapi untuk belajar itu tidak hanya berdasarkan kewajiban tersebut. Jadi ada belajar tanpa kelas dan eksplorasi tanpa batas. Lalu di eksplorasi tanpa batas ini kita mengartikan bahwasanya anak muda zaman sekarang itu tidak berhenti, sebenarnya sudah eksploratif jiwanya, cuman selalu didefinisikan menjadi hal yang buruk nih kebanyakan. Eksploratif itu
kita tuh bisa lewat TikTok, Instagram dan sebagainya. Cuman dampak buruk side effect-nya adalah eksploratif ini sering dieksploitasi dengan adanya kaum rebahan dan sebagainya. Itu menjadi pengarah yang buruk ya kebetulan menurutku sebagai pergerakan anak muda di sini. Kita harus berpikir bahwasanya eksploratif itu bisa dibawa ke arah yang lebih baik. Misalnya mereka biasa menggunakan Instagram, berarti bakatnya adalah kita kembangkan analisis Instagramnya, sosial medianya dan sebagainya. Jadi eksplorasi maknanya di sini tidak hanya kita selalu memandang buruk pemuda zaman sekarang, tapi kita sebenarnya bisa memanfaatkan zaman-zaman atau nilai-nilai anak muda yang zaman sekarang bisa untuk memenangkan di bonus demografi di tahun 2030. Baik, ini langkah pertama yang kita lakukan saat di Bali. Teman-teman bisa mengcopy atau mereplikasi dan mengembangkan lagi kegiatan-kegiatan kami di Bali ini, tapi ini kurang lebih langkah-langkah yang kami lakukan saat menyelesaikan masalah, tapi membantu untuk mengarahkan masalah itu supaya mudah terpecahkan. Ini ada mapping, teman-teman bisa mulai dengan mapping. Mapping ini kita memetakan menanyakan segala sosial. Jadi misalnya para stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan kita undang. Di sini ada Pak Made yang saya bilang tadi sebagai pelaku akademis. Kita juga mengundang UMKM. Di sini ada MIPASOL, lalu ada penggerak seni dan sebagainya. Nah, mapping ini akan menjadi penting dan teman-teman perlu pelajari alat-alat. Tapi yang bisa aku tawarkan mapping ini bisa mulai dari design thinking. Kalau teman-teman sudah mulai belajar design thinking, karena menurutku mapping dengan design thinking ini menjadi tolak ukur yang sangat baik ya, karena mereka mulai berpikir bahwasanya saat kita menggunakan pola pikir ini kita user centric. Jadi kita perlu tahu bahwa masalah ini perlu diselesaikan berdasarkan tepat sasarannya, karena dia human centric dan user centric. Lalu di sini juga ada mapping. Nggak heran kalau kita mainnya banyak sticky note dan sebagainya, karena kita pengen banyak aspirasi yang pengen kita dapat. Jadi wadah-wadah aspirasi ini bisa kita konklusi di akhirnya supaya bisa membentuk sesuatu yang baru. Nah, ini sedang melakukan rencana kerja. Pada saat itu lagi buat rencana kerja untuk inisiatif hub. Jadi kita mengundang banyak elemen di sana. Lalu itu menjadi hal yang penting ya menurutku, karena walaupun Bali Inisiatif Hub ini adalah organisasi yang baru, tapi sebisa mungkin mewadahi semua aspek dari Bali itu sendiri, karena dia mengemban nama Bali Inisiatif Hub. Jadi beruntungnya kita kemarin banyak banget dapat aspirasi dan rencana program kerjanya pun bisa implementatif, artinya adaptasinya langsung ke orang-orang yang memang peranannya sudah diaspirasikan di saat workshop ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa melakukan banyak kan kalau misalnya kita melakukan kayak KKN dan sebagainya, misalnya di desa melakukan kegiatan sosial, kita tuh hanya kadang berhenti di melakukan kegiatan dan selesai. Tapi kalau misalnya kita pikirkan lebih jauh, itu tuh tidak sustain sebenarnya teman-teman. Jadi gimana cara membuat ini sustain, yaitu dengan mengconnecting. Nah, tugas kita kemarin setelah berkeliling dari Bali, Kupang, Pura dan sebagainya, itu ada tugasnya adalah connecting. Kita koneksi lain, tujuannya apa, supaya kita bisa membuat ekosistem yang nantinya ekosistem ini bisa berjalan sendiri, bisa menggunakan manfaatnya. Dengan ekosistem ini bisa berjalan sama-sama berjalan, saling membangun, saling terkoneksi, saling membantu. Jadi kita tuh meninggalkannya pun bisa membuat mereka tuh tetap mandiri gitu. Selanjutnya adalah commerce. Commerce ini commerce ini gimana kita bisa menemukan mereka kepada pusat-pusat yang dirasa bisa memberikan dorongan baik itu secara material ataupun moral. Apa gimana? Ya, Mbak Febri. Enggak. Jadi di commerce ini teman-teman kembali lagi, kalau misalnya membuat sesuatu yang sustain itu ya tetap kita harus menemukan mereka ke orang-orang yang perlu untuk secara garis besar. Halo, siapa itu?
Jadi setelah commerce ini kita akan lanjut ke celebrate. Nah, dan akhirnya kita perlu mempublikasikan pergerakan kita ini karena apa? Karena selalu pergerakan sosial itu harus berdampak ya teman-teman. Jadi ini soal rembang nama organisasi tersebut, kita mengatakan ini bahwa adalah celebrate, yang artinya kita harus mempublikasikan segala kegiatan kita supaya dampak ini lebih besar tujuannya. Bukan untuk monetisasi, bukan juga untuk kepentingan sendiri, tapi memang organisasi ini perlu di-celebrate, yang artinya kita tuh harus membuat ini menjadi sesuatu organisasi yang inspiratif, tidak menjadi organisasi yang biasa saja dan bergerak yang kayak gitu-gitu aja. Dan akhirnya saat kita di Bali, alhamdulillah juga kita bisa mengundang Erick Thohir. Tidak terbayangkan bahwa sebenarnya kita tidak punya koneksi ke sana sebelumnya, tapi dengan kita caranya berjejaring, terus menemukan simpel-simpel kreatif, menemukan simpel-simpel yang dirasa kita perlu aktifasi, ternyata kepentingan pemerintahan juga masuk dengan adanya Bali Inisiatif Hub ini. Jadi teman-teman tuh jangan ragu juga untuk menghubungi, untuk berbicara dengan orang-orang yang dirasa penting, karena memang nanti gunanya adalah si Celebrate ini memberikan harapan dan inspirasi-inspirasi baru supaya pergerakan-pergerakan ini dengan mudahnya direplikasi, dengan mudahnya diikuti, karena kalau kita bicara dengan kegiatan sosial ini semakin besar dan semakin inspiratif itu berarti kan semakin baik. Beda lagi dengan bisnis dan sebagainya. Oke. Karena pergerakan-pergerakan ini ujungnya adalah bukan kompetitif tapi lebih ke kolaboratif. Oke. Sekian dari aku. Oke, mantap. Ini kita di-spill ya tentang komunitasnya Kang Bona juga nih ya, secara tidak langsung gitu ya. Bisa kita adopsi juga mungkin ke komunitas-komunitas kita. Boleh sekali. Baik, terima kasih Kang Bona. Mungkin tadi dari Kak Kadri sama Kak Nandi kayaknya ada yang mau disampaikan ya. Gimana nih? Mungkin Kak Nandi dulu deh tadi. Oke, siap. Terima kasih Putri. Sebenarnya luar biasa banget diskusi pada sore hari ini tentang tadi Mas Dwi juga sudah sampaikan, terus Mas Bona juga sudah menyampaikan. Sebenarnya kunci kami pengalaman ya, karena basically pengalaman, apa yang tadi disampaikan Mbak Anissa juga betul. Kalau saya mimpin di Jawa Barat ini luar biasa, kulturnya ini kan kurang lebih 50 juta penduduk Jawa Barat, terus terbagi menjadi 3 suku, 3 ciri khas ya, ada Sundaan, kemudian Cirebonan, dan juga Betawian, di mana mereka masing-masing memiliki kultur. Dan selain dari tadi, ketika kita bicara tentang bagaimana caranya mengembangkan organisasi yang baik, pemahaman terhadap informasi itu juga penting bagi kita para pelaku pelaku organisasi di dalamnya. Karena ketika kita bicara tentang sebuah organisasi, maka harus terjalin hubungan komunikasi yang baik. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, ketika kami mimpin rapat di sebuah forum ataupun bicara tentang sebuah program, ketika kita bicara A, maka ke daerah itu bisa menjadi A-, kemudian B, C, bahkan hingga Z. Jadi tidak ada sinkronisasi antara hubungan komunikasi yang baik. Dan juga kita tidak bisa memaksakan yang namanya organisasi itu untuk sama. Dalam artian ketika kita organisasi yang memiliki cabang di kabupaten kota ataupun mungkin di wilayahnya, di Indonesia dan provinsi, kita juga tidak bisa menyatakan bahwa program itu harus diikuti semuanya. Sedangkan semua daerah ini memiliki kultur dan memiliki pemahaman yang berbeda. Ketika kita bicara tentang sebuah bagaimana menyampaikan informasi di Kota Bandung, maka teman-teman kita di Indramayu itu tidak bisa menangkap apa yang kita dapatkan informasi di Bandung seperti itu. Makanya salah satu terbaik adalah selain tadi yang disampaikan oleh para narasumber, juga harus terbangun komunikasi yang baik. Kalau kami di Forum Pajak Sadar Hukum HAM Jawa Barat ini fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah awareness, kemudian education, dan juga action. Nah, ketika kita bicara tentang awareness, bagaimana caranya kita membangun kesadaran para pengurus terlebih dahulu dalam menjalin sebuah komunitas yang baik. Ketika kita menjalin hubungan, karena yang namanya berorganisasi itu harus ada ruh, ada value, ada soul di dalamnya. Ketika kita tidak terbangun soul di dalamnya, mau tidak mau, kegiatan apapun nggak akan pernah jalan. Ketika sekarang teman-teman hadir di sini, kalau nggak ada ruh untuk menyampaikan diskusi, maka ya acuh tak acuh gitu kan. Nah, ketika kita bicara tentang soul di sana,
maka akan timbul awareness dari kesadaran itu, teman-teman pengurus akan, oh iya ini tupoksi saya seperti ini, tugas saya seperti ini. Maka ketika ada permasalahan akan seperti tadi mungkin tidak ada anggaran dan sebagainya. Jujur kalau kami di FPSK itu kenalnya sama APBI, anggaran pendapatan belanja ibadah. Jadi kalau kita bicara ibadah itu kita tidak pernah dapat sokongan dana atau apapun istilahnya. Kita apa istilahnya ya berbasically dana usaha yang dikelola oleh teman-teman kita pengurus. Kemudian yang kedua, setelah awareness kita bangun education. Ketika kita bicara tentang edukasi di dalamnya adalah bukan hanya pengurus aja yang harus terus dilatih, diajak diskusi dan sebagainya, tapi para anggota kita nih. Karena yang di akar rumput ini sebenarnya mereka nggak tahu apa yang sedang kita lakukan, para pengurus, para pimpinan organisasi ini. Bisa aja kan ada yang mereka mengeluarkan tadi kata-kata fitnah dan sebagainya. Kita pengurus tidak bekerja aja dituduh, kita tidak mengekspos kegiatan kita dituduh tidak bekerja dan sebagainya. Apalagi mungkin dengan bentukan kegiatan kita sosial volunteer dan sebagainya, itu yang lebih parah lagi kalau misalnya kita tidak mengekspos. Dalam artian ketika kita bicara mengekspos ya kita disebut pencitraan lah seperti itu. Tapi yang ketika membangun edukasi, maka bagaimana caranya bagaimana caranya anggota kita itu diedukasi sehingga timbullah tadi kesadaran berorganisasi. Yang ketiga adalah yang terpenting adalah aksi. Ketika kita bicara berdialog, berretorika dalam sebuah forum, maka yang dirasakan ini siapa nih sasaran utama kita? Maka kalau misalnya sasaran utama kita adalah masyarakat, bagaimana forum kita, organisasi kita itu dirasakan oleh masyarakat? Keberadaan kita harus dirasakan. Jangan sampai banyak sekali, saya jujur ya, saking banyaknya mungkin kaum milenial sekarang ini lebih cenderung suka bikin komunitas-komunitas kecil. Jadi dia sudah tergabung di sebuah komunitas, dia bikin kolam lagi atau bikin wadah lagi gitu. Jadi gerakannya tuh sama tapi beda bentuk gitu, cuma beda arah aja, sehingga akhirnya tadi yang sampaikan Mas Dwi, akhirnya itu tadi akhirnya mereka akan mulai ya udah besar akhirnya ditinggalkan karena tidak loyal. Apalagi kalau sifatnya organisasi yang berinduk itu kan kalau tidak dua kubu ya biasanya masalah harta kekayaan itu menjadi bisa menjadi dualisme gitu kan, akhirnya sudah banyak dicontohkan lah oleh generasi sebelumnya yang memang ya di Indonesia aja mungkin ada organisasi kepemudaan yang bisa sampai 3-4 kepengurusan. Kita bingung harus kemana arah pembangunan pemuda gitu. Jadi ketika kita bicara tentang awareness, kita bicara tentang education, di sana ada aksi. Aksinya kita terjun ke masyarakat. Kalau sekarang hanya sifatnya dialog-dialog, mungkin yaitu kita menambah pengetahuan, sharing knowledge dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah ketika kita berorganisasi, baik itu organisasi profit atau non-profit, yang kita butuhkan di sana adalah keperhatian dan kepedulian terhadap masyarakat, apalagi di masa pandemi. Mungkin itu sih Mbak Putri, untuk senang banget sih diskusi hari ini, banyak pengetahuan, apalagi tadi saya coba screenshot ya materi Mas Dwi dan teman Mas Bona ini untuk bisa dikembangkan di organisasi yang saya pimpin. Terima kasih atas sharing pada sore hari ini. Saya ikut terus. Oke, keren banget nih emang nih Kang Nandi nih kalau beropini ya keren. Oke. Mungkin dari Kak Kadri ada yang mau disampaikan kah? Wah, mau mulai dari mana ini ya? Karena saya rasa ini teman-teman kakak-kakak semua yang tadi sudah menjelaskan, Kak Dwi, Kak Nandi, dan Kak Bona dan lain-lain semua, itu saya rasa luar biasa sekali penjelasan, menyebarkan opini dengan baik dan apapun permasalahan-permasalahan yang ada di pengorganisasian itu. Nah, mungkin saya lebih kepada belajar sih Kak, karena saya juga masih perlu belajar bagaimana menggerakkan pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Selatan, dan betul juga apa yang dikatakan Kak Nandi tadi, yang gimana caranya kita mau menggerakkan ini sehingga ada perbedaan kultur dan pemahaman yang berbeda. Jadi kita bagaimana caranya supaya bisa menyatukan itu memang perlu ada power sebenarnya. Itu yang pertama. Terus betul juga apa yang dikatakan tadi Kak Febri, permasalahan-permasalahan apa yang ada sebenarnya di organisasi ataupun di komunitas-komunitas itu ada banyak permasalahan, baik itu masalah sumber daya, baik itu masalah income-nya dari kami itu sendiri atau pengurus itu sendiri, sama juga yang dikatakan Kak Aldia ya Kak Aldia dan ya
Dan itu tadi juga salah satu solusi sih yang dikatakan Kak Dwi Purnomo yang tadi masalah bagaimana menyusun kembali ide-ide yang pertama sehingga bisa dipertahankan untuk keberlangsungan komunitas itu. Nah, yang sebenarnya mau saya tanyakan sih sebenarnya ini Kak begini, bagaimana ketika ada seseorang ingin melakukan menjadi penggerak, tapi sementara orang ini orangnya introvert ceritanya. Tapi iya ada pernah saya punya teman, dia tinggi sekali inisiatifnya untuk menjadi penggerak. Nah kebetulan ini teman saya belum yang saya perhatikan ya Kak, yang saya perhatikan itu belum ada bagaimana caranya bisa menjadi powernya, belum bisa juga mengajak orang-orang. Dan kemarin kebetulan juga ada proyek yang dia mau kerjakan tapi masih belum jalan-jalan. Nah proyeknya itu sudah hampir sebulan kayaknya sudah dia mau jalankan, tapi itu kembali lagi kendala yang tadi disebutkan sama kakak-kakak sama teman-teman, yaitu kendala dari SDM. Kan itu tadi introvert teman ini orangnya, jadi dia mau mau cari SDM, mau juga cari bagaimana mendapatkan dana dan lain-lain, sehingga kebetulan saya juga saya ikut tergabung dengan beliau. Nah, alhamdulillah sementara kita baru menyusun untuk asesmen, baik itu mapping yang tadi dikatakan Kak Bonar, itu kita sudah lakukan, mulai kita lakukan. Itu kita cuma lakukan 2 orang loh Kak. Jadi itu tadi saya juga masih perlu belajar Kak, bagaimana caranya untuk mengajak ini teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, pemuda yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan sebenarnya memang susah sih kalau menurut saya Kak, karena banyak wadah yang ada di Sulawesi Selatan yang saya rasa itu hampir sama, yang tadi dikatakan Kak Nandi itu hampir sama esensinya, tapi tapi berbeda-beda nama, berbeda-beda wadah. Jadi itu yang yang perlu saya ketahui Kak. Itu saya sih menurut saya. Terima kasih atas diskusi-diskusinya, luar biasa sekali Kak. Oke Kak Kadri. Tadi mungkin mau dijawab nggak nih sama Mas Dwi atau Kang Bona nih terkait tadi gimana sih caranya kita sebagai inisiator tapi kita punya sifat yang introvert nih. Mau. Aku dulu Pak. Aku dulu. Oh ya udah. Padu dulu. Enggak. Yang muda duluan, silakan Bona. Oke. Pak Dwi juga berjiwa muda, guys. Iya. Masih muda kok. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tuh sering terjebak. Kita tuh sering terjebak teman-teman kalau misalnya kita jadi inisiator tuh pasti ekspektasi kita tuh pengen luas dan seluas-luasnya ya kan, ya pasti gitulah harapan kita, cuman kita itu selalu terjebak gitu. Kita tuh capek mengedukasi yang dirasa orang-orang yang belum mau bergerak teman-teman. Jadi jangan capek-capek ke orang-orang yang kalau tidak mau mereka mendengar ya nggak usah gitu. Jangan capek-capek di situ dulu. Tapi yang menjadi penting adalah saat teman-teman menjadi inisiator, fokus aja kepada simpul-simpul yang dirasa penting gitu. Yang tadi ditunjukkan sama Pak Dwi tentang diskusi inovasi, teman-teman bisa cari juga itu. Ada kurvanya diskusi inovasi. Jadi teman-teman tuh cukup fokus cari aja 13% pertamanya teman-teman. Jadi ini tadi berdua, oke itu udah bagus. Dari 2 berarti kan naik lagi jadi 3. Cari aja perlahan. Gak apa-apa, butuh waktu, takes time, pasti butuh waktu. Nah teman-teman jangan capek, intinya tuh jangan capek mengedukasi orang-orang yang tidak mau diedukasi lebih dulu nih. Tapi pastikan teman-teman tuh mengedukasi orang-orang yang sudah sejalan. Jadi teman-teman tuh lelahnya tuh menyebar, jadi lelahnya tuh tidak berhenti di orang-orang yang tidak mau mendengar gitu. Karena kayak gitu Gojek juga pertamanya kan pasti orang-orang ojek yang mau dikumpulin nomor teleponnya, nggak semua satu Jakarta yang dia kumpulin, tapi dia berfokus pada 1 gang, 2 gang,
3 gang jadi satu kota, satu kecamatan jadi satu kota gitu, satu kota satu negara. Nanti di Dipusi itu Dipusi Inovasi itu dijelaskan teman-teman, ada 13%. Dari 13% itu setelah berhasil mereka jadi influencer yang memang udah bergerak. Nah, jadi jangan kita muluk-muluk dulu deh. Karena kita tuh kecil. Jangan ragu bilang bahwa kita tuh kecil. Iya, pasti kecil. Tapi pastikan bahwa dengan keteguhan kita itu kita bisa mempengaruhi 13% selanjutnya. Nanti dari 13% selanjutnya nanti baru bisa ke 64% lainnya. Dari 64% nanti yang orang-orang yang batu, istilahnya kalau anak muda zaman sekarang, orang-orang yang batu, keras kepala gitu, nanti juga ikut sendiri kok. Awalnya juga gitu. Gojek juga pasti gitu. Gojek problemanya saat udah 64%, semua orang udah mulai mau masuk Gojek, tiba-tiba ada ojol aja yang keras gitu. Pasti ada seperti itu. Kita juga buat organisasi juga seperti itu, teman-teman. Jadi jangan capek lah untuk meraih 100% dulu. 13% aja cukup. 13% pegang teguh, percaya, cari orang yang memang dirasa pinter ngobrol dan sebagainya, carilah pokoknya. Yang memang sepisi. Jadi teman-teman tuh nggak lelah hati, udah lelah raga, udah lelah hati pula gitu untuk menginfluencer 100 orang gitu. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Kang Buana. Mungkin ke Mas Dwi, gimana Mas Dwi? Ya, terima kasih. Nah, saya pengen ngomongin tentang perbedaan tadi ya. Justru kalau perbedaan itu tidak usah menurut saya tidak usah terlalu susah ya. Kalau menurut saya tuh karena perbedaan itu justru memperkaya ya. Nah, caranya kayak gini nih teman-teman. Kami selalu pakai, saya, Bona, dan teman-teman di TLE ini kayak gini. Memang perbedaan itu ada nih di dua nih. They are two things dan they are contrary to each other ya. Biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya ada pilihan lain untuk menyamakan perbedaan, yaitu cari persamaannya, atau jangan-jangan kita tuh sama gitu ya, atau we are connected. Kalau enggak kita sama dalam satu grup, atau kita bikin horizon waktunya lebih panjang, bahwa saya dan kamu mungkin nggak sama saat ini, tapi mungkin kamu dulu baru saya gitu kan, atau baru dia. Atau mungkin jadi dua hal yang berbeda, tetapi menjadi satu bagian yang kuat, kemudian kita bisa jadi tumbuh di atas yang lain, atau mungkin kita mempengaruhi satu sama lainnya, atau terdiri dari satu ekosistem. Atau mungkin kita tuh gabung sama yang lainnya, atau mungkin gagasan kita adalah anak dari gagasan orang lain. Nah, ini adalah sebuah paradigma yang memang harus kita pelajari banget bahwa iya kita tuh beda, cuma memang kita butuh waktu yang lebih panjang untuk mencari tahu posisi perbedaan kita ada di mana, atau kita naik ke atas untuk melihat horizon cakrawala yang lebih tinggi, kemudian kita bisa lebih luas melihatnya. Nah, memang ngomongin tentang inklusivitas itu memang melibatkan banyak hal, tapi memang konsekuensinya adalah kita perlu waktu yang lebih lama untuk punya proses-proses adjustment ya, proses-proses penyelesaian. Tapi sekalinya kita dapat proses penyelesaian yang berhasil, maka kegiatan kita akan sustain banget lah. Nah, itu yang menarik dari inklusivitas. Memang butuh challenge untuk pertama-tama untuk memanjangkan horizon waktunya, untuk naikin pandangan kita lebih atas, kemudian mencari cocokan di mana kita berada, apakah kita punya persamaan, apakah kita sequence, apakah kita anak dari gagasan yang lain, dan kemudian kita perlu waktu. Tetapi sekalinya kita dapetin bentuknya, itu keren banget. Itu bakal bikin kita lebih sustain lagi dan punya keberlanjutan. Nah, memang disitulah kunci kita sebagai komunitas gitu. Oke, iya memang kalau keberagaman itu pasti ada ya, Mas Bona ya. Cuman kayak Mas Bona, Mas Dwi gitu. Cuman gimana caranya kita bisa win-win solution aja. Oke. Nah, mungkin ini baru ada yang bergabung juga. Ada Kak Iksan sama Kak Eldo. Mungkin Kak Iksan dari Kalimantan Timur. Kalau Kak Eldo ini dari Sumatera Barat. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak. Kak Iksan dulu deh. Oke. Ya. Halo, Kak. Masuk, Kak Iksan. Halo. Masuk. Ya. Ya, selamat malam. Kalau di Kalimantan sudah jam 7 nih, Kak, kurang lebih. Ya, 18.50. Iya. Seru-seru ya bertemu dengan beda-beda waktu, ini menyenangkan sekali. Dan mungkin yang pertama saya minta maaf dulu terlambat masuk, Kak, ada kegiatan beberapa hal. Jadi mohon maaf masuk nih di sela-sela diskusi. Mohon izin perkenalkan diri. Mungkin nama saya Iksan. Kakak-kakak semua, saya dari Kalimantan Timur, tepatnya Kota Samarinda.
Senang sekali kemarin diundang Mbak Putri untuk terlibat di acara ini, untuk kita sharing session dan berjejaring pastinya. Saya pribadi sendiri sih di Kalimantan Timur Samarinda ini, alhamdulillah punya platform Yukaltim namanya, Yukaltim Foundation yang sudah kurang lebih 3 tahun kita buat, berangkat dari kegelisahan kami bahwasannya Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota, kemudian bonus demografi, dan juga mindset mungkin yang saya lihat dari anak-anak muda di sini, jangan sampai kita jadi penonton dikala kita sudah menjadi IKN nih, itu kekhawatiran saya awalnya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat platform yang dapat mengajak teman-teman membuka mindsetnya. Nah, Yukaltim sendiri kami menyebutnya dia adalah Generation Hub. Kenapa Generation? Karena menurut kami bahwasannya kalau kita cuma anak muda aja, saya rasa kita kita terlalu berani. Kita perlu orang tua yang bisa mengerem semua ide-ide kita. Tapi orang tua juga perlu anak muda, karena kalau orang tua aja menurut kami itu akan konvensional banget. Nah, jadi saya membuat Generation Hub yang bisa mempertemukan kami semua gitu. Jadi nggak cuma anak muda semua isinya, dan tidak orang tua juga semua isinya. Jadi kami mencoba untuk membuat itu. Nah, alhamdulillah yang tergabung di Yukaltim untuk komunitas itu di Samarinda dan Kalimantan sekitarnya itu kurang lebih 50-an. Itu dari berbagai macam komunitas, ada yang di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang lingkungan, pendidikan, dan sebagainya macamnya. Nah, setelah itu kami berangkat dari mengumpulkan anak muda, cuma habis itu stuck, akhirnya gimana nih kita udah ngumpul bareng, terus kita kayaknya butuh orang mentor apa segala macam, tapi kita bisa mendapatkan mentor ini dari mana gitu. Nah, akhirnya berangkat dari foundation, kami ambil value-nya, kami turunkanlah ke dalam sebuah unit bisnis. Nah, alhamdulillah Yukaltim Foundation sendiri kita punya bisnis yang kita gerakan juga, namanya You Coffee and Brunch. Sebuah coffee shop ya yang kami buka itu dari pagi jam 7 pagi sampai jam 6 sore aja. Jadi kita nggak sampai nongkrong sampai malam. Jadi value untuk nongkrong produktifnya yang kami kencangkan gitu. Nah, habis itu kami ada space juga namanya You Space. Nah, itu adalah semacam, mungkin teman-teman yang di luar kota mungkin udah tahu, kayak semacam co-working space dan juga office rental, office virtual yang kami sewakan untuk beberapa startup dan juga teman-teman yang mungkin ingin menyewa ruangan. Nah, jadi kami hanya fokus sekarang di networking dan membangun hub untuk mempertemukan teman-teman yang masih muda dan teman-teman yang mungkin mungkin senior lah daripada kita. Ya, pada dasarnya kita juga butuh networking, butuh mentor, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 tahun. Ya, banyak sponsorship yang akhirnya support berbagai komunitas-komunitas yang kita naungin. Ya, itulah sih tujuan kita, goalsnya itu. Ya, alhamdulillah sekarang udah berjalan 3 tahun. Mudah-mudahan kedepannya dengan kita terlibat di dalam ini bisa menambah referensi saya juga. Mungkin ada ide-ide dari teman-teman di luar sana yang bisa saya aplikasikan di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu aja, Kak, sambil jalan aja. Oke, thank you, Kak. Terima kasih Mas Iksan. Nanti boleh nih sama Kak Nisa. Putri juga di Samarinda, Kak. Tenang aja, nanti kita ke you ya. Kenal. Oke, boleh. Oke. Ini mungkin ada Kak Eldo Yura nih, mungkin Kak Eldo monitor. Apa nggak nih Kak Eldo Yura nih, aktivis di Sumber juga kebetulan. Ya, belum monitor nih. Mas Aldi, Mas Aul. Oke. Mungkin dari Mas Aldi atau Mas Aul Mas Aul sih ya kayaknya ada yang pengen ditanyain nih. Silakan Mas Aul. Oke, menarik banget nih Mbak Putri. Makasih banyak ya. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Mas. Oke. Nah, ini ada pertanyaan sih singkat untuk Mas Dwi sebenarnya. Jadi saya dari tadi penasaran nih. Tadi kan cerita ada banyak banget nih dari teman-teman komunitas yang ada di daerah gitu kan. Ada 2 hal kalau menurut saya yang tadi saya tangkap gitu ya. Yang pertama, pertanyaan secara singkat aja kepada Mas Dwi, gimana sih sebenarnya kita gitu ya bisa membangun tim yang solid dan satu visi dari segi SDM, itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih caranya biar sustain, itu kan perlu pendanaan nih. Nah, pendanaan itu bisa kita dapatkan gimana nih caranya atau mekanisme atau metodenya gitu Mas Dwi. Silakan Mas Dwi. Ya, terima kasih banyak. Jadi ngomongin tim ini ngomongin orang ya. Kita bukan bikin kue bolu atau ngomongin produk yang langsung jadi loh ya. Ngomongin orang tuh panjang banget prosesnya. Jadi mesti konsisten dan caranya gampang.
Nanti tiap minggu kita bikin proses retrospektif yang saya bilang itu menjadi sangat penting ya, retrospektif. Apa yang salah dari gue gitu. Apa yang salah dari kamu, apa yang salah dari kita. Nah, itu tuh penting banget untuk menanyakan itu pada diri kita dan tim kita. Karena kalau enggak nanti kita bakal buyar ya. Tiba-tiba masalahnya tuh jadi gunung es, tiba-tiba gede aja. Maka proses retrospektif per minggu itu menjadi sangat penting. Kemudian kita bukan ngomongin tentang makan bareng aja, tetapi bener ngomongin tentang gue bener nggak sih di organisasi saya harus melakukan perbaikan apa sih sama tim ini, bukan tentang proyeknya, tetapi tentang kontribusi gue bener nggak sih sama tim ini gitu. Dan itu tuh bener-bener dibuka kepalanya, dan itu tuh harus bener-bener konsisten. Dan yang paling susah tuh justru konsistennya. Tentang uang nggak ada, bukan modal tuh bukan tentang uang, tentang kemauan kita ya. Jadi biasanya itu tentang law of attractions, tentang hukum ketertarikan gitu ya. Jadi bukan ngomongin tentang nggak ada duitnya, justru kita tuh ngomong buat ngasilin impact yang nanti dampaknya tuh kita punya duit banyak gitu. At some point kita bakal dapetin uang banyak, tetapi goals-nya bukan uang kan, tapi justru ekosistem pertemanan, kemudian silaturahmi itu adalah modal yang paling penting banget. Bona itu salah satu members dari TLE yang dia itu nggak pakai uang sama sekali nggak pakai uang, tetapi mengedepankan networking dan kemudian keilmuan-keilmuan untuk memonetisasi momentum. Nah, ini menjadi penting sekali, kemampuan memonetisasi momentum. Nah, kadang-kadang kita tuh suka nungguin momentum yang nggak datang-datang, tapi justru di era digital ini adalah bagaimana caranya kita membangun momentum, kemudian memonetize. Gimana, Bon? Lempar ke Bona. Silahkan, Bona. Oke, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar bahwa saya memulaikan bisnis itu bisa dari nol, bisa sebenarnya. Cuman emang kita harus sadar diri juga ya, kalau nyatanya usaha kita tuh juga harus selaras ya dengan modalnya kita itu. Nah, jadi teman-teman, apakah itu sangat berposibel? Sangat sekali teman-teman, karena di zaman yang sekarang ini dengan berjejaring itu kita tuh bisa mulai kapan aja kita, asalkan kita tuh mau berjejaring teman-teman. Saat kita memulai itu juga dulu juga waktu aku memulai startupku bersama temanku sekarang yang bisa berkeliling Indonesia dan sebagainya, sebenarnya nggak pernah terpikir kan duitnya berapa dan sebagainya, itu tuh banyak banget uangnya kalau misalnya mau diuangkan. Apakah kita sebagai fresh graduate punya uangnya? Enggak. Aku apalagi kalau mau tahu backgroundku adalah aku maaf. Pedagang. Jadi kalau teman-teman, jadi aku SMA juga beasiswa. Bukan fresh graduate, belum lulus. Ya, belum lulus juga. Oh, belum fresh graduate. Oke. Belum fresh graduate. Belum bisa disebut fresh graduate. Ongoing gitu. skripsi. Ongoing skripsi. Maaf. Ongoing skripsi karena aduh ini dosenku juga nih. Maaf ya teman-teman. Jadi ongoing, aku belum lulus, belum ada predikat apapun. Cuman emang percaya diri aja teman-teman kebetulan, dan aku menemukan partner yang tepat pada saat itu, beruntungnya juga bahwa kita bisa memonetisasi momentum. Ingat, memonetisasi momentum itu bukan artinya hanya peduli soal peluang uang ya, tapi memonetisasi momentum itu saat kita tuh bisa membuat sesuatu kegiatan sosial yang menghasilkan teman-teman. Jadi artinya kita tuh bukan menjual orangnya, tapi yang kita jual adalah pikiran kita. Jadi notabene kalau teman-teman percaya boleh dicek juga backgroundku. Tadi sempat dipotong. Aku bukan orang yang kaya, bukan punya background yang kaya, bukan punya orang yang privilege, anak Hairul Tanjung bukan. Bukan, ya gitu. Kalau aku SMA juga beasiswa 3 tahun. Aku hanya seorang anak pedagang. Ayahku hanya seorang pedagang dan ibuku ibu rumah tangga. Nggak besar rumahku. Jadi kalau teman-teman masih nggak percaya bahwasanya bisa dimulai dari nol, bisa. Cuman usahanya perlu juga didorong teman-teman. Itu sesuatu yang poin yang perlu dilandasi. Cuman jangan males kalau kita mau bergerak di sosial, itu doang. Intinya pasti lelah, pasti capek, tapi cukup istirahat, tapi tidak berhenti gitu. Kita manusia guys, jadi tetap harus istirahat. Mantap. Cukup istirahat, tapi jangan berhenti. Wah, mantap nih Mas Aldi. Keren banget ya. Nah, thank you banget teman-teman. Oh, ini ada nih dari Kak Nisa ya yang raise hand. Mungkin kita kasih kesempatan ya buat teman-teman kalau mau ada yang ingin disampaikan lagi sebelum nanti ada penutupan dari Mas Aldi, boleh banget gitu ya. Ini kesempatan terakhir untuk teman-teman. Tapi semoga nih mudah-mudahan ini bukan akhir kita untuk diskusi ya. Semoga di next waktu ya, di lain kesempatan kita bisa diskusi yang jauh lebih panjang lagi nih waktunya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Silakan Kak Nisa. Makasih Kak atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman
Masukannya sangat bermanfaat banget. Di sini aku ingin menambahkan bahwasannya dalam pengembangan komunitas itu, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai level grassroots atau sebagai sentrik dalam tujuan pembangunan itu, tapi yang lebih penting juga bagaimana kita bisa mempengaruhi pemerintah ataupun beberapa stakeholder lainnya, misalnya di sini pihak akademisi dan media seperti itu. Kenapa? Karena saya sendiri berpengalaman, kayak pernah saya magang di Bapeda, kemudian juga saya beberapa kali berinteraksi dengan pemerintah Kota Samarinda dan juga pemerintah Kalimantan Timur. Pada sejatinya pemerintah itu masih kurang informasi mengenai apa sih yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di pemuda seperti itu. Nah, kita ini sebagai pemuda, sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat, yang kita tuh tahu masalah apa yang paling grassroots yang harus di-address seperti itu. Sehingga kita juga perlu melakukan negosiasi, melakukan pendekatan dengan pemerintah agar ke depannya apa yang udah kita lakukan, yang kita berada di level grassroots ini, itu bisa menjadi perhatian dan concern dari pemerintah itu sendiri. Kemudian juga mengapa kita juga perlu melibatkan sektor akademisi seperti itu, karena permasalahan community development ini sebenarnya bukan hanya isu-isu pemuda yang ingin menyuarakan seperti itu, tetapi juga isu community development ini adalah salah satu bagian dari isu pembangunan berkelanjutan, di mana dalam faktanya keberlanjutan dari isu-isu community development ini banyak ilmu-ilmu dan kajian-kajian riset itu bisa menjadi kajian-kajian yang bisa kita libatkan dalam kebijakan publik seperti itu. Jadi kita perlu meluaskan strategi dan pendekatan stakeholder sehingga apa yang kita capai itu bisa dijalankan dengan stakeholder dan sasarannya itu tepat sasaran. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kak Nisa atas tadi opininya. Jadi ada tambahan gitu ya dari Kak Nisa. Selanjutnya ada Kak Catherine dan Kak Natalia ya. Silakan, bisa siapa dulu nih? Ya boleh aku duluan ya Kak ya. Dulu kayaknya. Ya. Oke, ya mungkin di sini kayak cuman semenjak tadi dari awal dengerin sampai ini udah mau lebih kayak lebih refleksi kayak apalagi kan legislatif sendiri ini mau promosi ya Kak ya. Kalau misalnya TLI sudah 10 tahun, kalau legislatif tahunnya digelindingin, kami cuman hampir, bahkan kami belum 1 tahun genap, tapi hampir 1 tahun, bulan depan kami baru 1 tahun, masih benar-benar organisasi baru, dan tujuannya kami model tujuan, model visi, model ketertarikan yang sama, dan model karena belum punya wadah. Isu politik di anak muda itu belum ada, belum banyak yang bahas, terlebih lagi untuk yang nggak mau terjun dunia politik. Politik itu bukan berarti harus terjun politik, tapi semua orang sebagai warga negara yang baik seharusnya kita paham politik, tapi nggak harus terjun di politik. Ya, itu ada edukasi yang baru. Terus juga dengerin semua pengalaman-pengalamannya. Kami kan bahkan organisasi baru, masih maba-maba, masih anak SMA bahkan ya. Jadi belum ada kepikiran bahkan untuk monetisasi atau kedepannya bagaimana. Tapi merasa di sini terima kasih banget sudah di acknowledge, punya kami merasa 13% mulai menuju ke 13% tadi yang dibicarakan, sehingga dengan acara tahun awal akhir semester lalu ya, bulan Juli, Juni kami punya acara, mulai kickstart dari sana sehingga sampai sekarang bisa dikenal, bisa diajak sama ketemu juga buat diskusi di sini. Dan mungkin sedikit cerita juga promosi kami bisa sejauh ini karena bantuan ASEAN Youth Organization. Jadi kami ada di bawahnya, kalau misalnya tadi Kak Nur bilang SDGs, ya kami bermula dari SDGs itu diturunkan ke level yang paling dasar, masuk negara, terus juga isunya yang ada di situ. Jadi benar-benar membangun, berkontribusi sedikit buat kedepannya dari bisa mewujudkan SDGs itu. Mungkin itu sih Kak dari aku. Terima kasih sudah diundang dan diberi kepercayaan buat jadi salah satu bagian di diskusi ini. Makasih. Oke, sama-sama Kak Catherine, dan last but not least gitu ya, ada Kak Natalia Yolanda. Silakan Kak Meta. Ini kayaknya jadi penutupnya gitu ya, gongnya gitu. Silakan Kak.
Ya, terima kasih Mas Aulia ya. Ya, jadi sebenarnya ini dari tadi pengen ngomong juga sih, cuman kayak seru banget dengerin pemaparan dari Pak Dwi dan lain sebagainya, semuanya luar biasa sekali. Cuman di sini Meta ingin memulai dari awal tadi, ada bagaimana perkembangan suatu organisasi agar dapat digerakkan gitu ya. Jadi mungkin kita tahu sendiri bahwasanya di sini Meta basicnya adalah organisasi sosial, benar-benar murni relawan lah sifatnya, bukan tidak orientasi pada profit gitu ya. Jadi mungkin ada perbedaan antara kesulitan suatu organisasi yang ada nih untuk ada profitnya dan non profit kayak gitu. Kalau yang dari organisasi seperti yang Meta dirikan seperti PABCN atau Pergerakan Anak Bangsa Cinta Negeri, itu memang murni kita bergerak dari nol banget tanpa dana gitu. Jadi memang sesuai dengan pengalaman, kita emang butuh orang-orang yang satu visi dan misi, satu tujuan dulu. Mungkin ada satu organisasi yang berdiri dari satu orang yang sebagai inisiatornya dan dia mencari teman gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin ada juga organisasi yang memang berawal dari mungkin cuap-cuap nggak sengaja atau lagi ngobrol, akhirnya berpikiran kita bentuk organisasi yuk gitu. Dan ada juga perbedaan antara satu organisasi dan komunitas gitu kan. Itu pun berbeda. Kalau komunitas mungkin sifatnya lebih tidak terlalu mengikat. Kalau organisasi itu kita harus ada ADART-nya dulu, sudah harus terdaftarnya dulu gitu kan. Dan banyak program tahapan-tahapan organisasi itu bisa berdiri gitu kan. Jadi tadi ada juga pemaparan tentang satu organisasi itu kan adalah kumpulan-kumpulan orang tuh dengan berbagai macam karakter yang mungkin akan disatukan gitu ya. Mungkin dari TLE itu sendiri karena udah 10 tahun, udah sekian lama ya, kalau kita yang dari PABCN baru 5 tahun gitu. Jadi pasti pasang surutnya itu lebih banyak gitu kan. Bagaimana bagi TLE gitu. Bagi TLE bisa membangkitkan, misalkan gini, kayak kita berdiri suatu organisasi orang-orang lama. Akhirnya mereka udah pada pisah gitu kan, dan menemukan orang-orang baru, akhirnya semangat baru lagi. Jadi bagaimana bisa TLE ini bertahan gitu loh, apa yang membuat TLE ini bertahan gitu sampai bisa sampai 10 tahun gitu. Dan itu butuh jawabannya untuk kita sebagai pendiri-pendiri organisasi mungkin yang masih kelas-kelas kecil kayak sekarang kayak Meta ya, untuk bisa ngambil ngambil ilmunya gitu. Karena Meta pun sendiri ngerasain gimana cara mendirikan organisasi, sementara orang yang gabung di organisasi itu kadang motifnya berbeda-beda. Ada yang murni sosial, ada yang emang cari makan di organisasi itu banyak gitu ya. Sementara gitu. Dan itu gimana, apakah kalau TLE kan tadi emang jelas ya, mulai dari sebuah komunitas ke sosial bisnis, emang mengarahnya kepada sosial bisnis gitu, ekonomi, ada profitnya gitu. Kalau sementara apakah ada nih dari TLE yang sebelum menjadi sosial bisnis itu kan tentu emang murni sosial dulu nih, gimana caranya bagi TLE untuk bisa menyatukan visi misi orang-orangnya ini nih, yang mungkin tadi yang sedikit akhirnya banyak gitu ya, mungkin minta sarannya aja gitu. Mungkin itu aja kali ya, karena emang waktu mungkin juga sangat terbatas mungkin. Mungkin itu aja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Meta. Mungkin sebelum kita tutup, kita dengarkan jawabannya dulu nih dari Kak Dwi. Ya. Kenapa TLE masih berjalan ya sampai saat ini? Itulah peran kita sebagai founder ya. Founder itu, kalau founder ada co-founders juga ya. Antara founder sama co-founder juga sering berantem, itu tuh dinamika ya. Tapi kalau menurut saya jangan dilihat sebagai berantem itu negatif, justru itu otokritik buat kita, tetapi diselesaikan ya. Kemudian juga dalam perjalanan komunitas ini banyak banget perubahan cara pandang ya, kayak susah, kita nggak pernah lagi bilang susah, tapi it's challenging ya, gitu ya. Udah dihapus dari kosakata kita ngomongin susah. Di TLE juga nggak boleh bilang kata bingung. Bingung itu diganti dengan gimana caranya nih gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ya sama aja, tapi benar-benar itu di-delete dari kamus kita tuh. Pokoknya anak-anak yang bilang bingung itu, saya pribadi saya selalu nggak ada kata bingung. Gimana caranya nih? Gimana caranya? Jadi kita tuh dipaksa untuk selalu bergagasan. Kemudian memang saya belajar dari social enterprise terbaik dan terbesar di dunia mungkin ya, Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum wafat meninggal memberikan pesan yang berbunyi seperti ini.
hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu menurut saya, wah pas banget kayak kita nih ya. Hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu menjawab benar nih. Karena banyak orang yang mencari uang di organisasi. Sebenarnya nggak gitu konsepnya kan. Tapi itu memang dalam perjalanan itu kita tuh justru menghidupi organisasi, tapi dengan itu kita malah hidup gitu, malah banyak hal yang banyak banget momentum-momentum justru hadir. Nah, saya selalu ingat bahwa kita harus kembali sama purpose kita ya. Kadang-kadang kita tuh punya visi, punya misi, tetapi suka lupa sama purpose. Maka sebelum kita bikin visi sama misi itu, purpose-nya dulu ingetin. Tadi Bona udah ngasihin wheel of purpose, membantu kita untuk menyatakan purpose. Baru turunkan ke visi, baru turunin ke misi, baru program. Nah, kadang-kadang kita tuh visi, misi, program, atau kadang-kadang program dulu baru visi gitu ya. Nah, justru ada yang kelewat yang sangat fundamental, purpose. Purpose, kenapa kita hadir dan gimana caranya. Nah, itu yang harus jadi kesepakatan buat kita, baru bikin ke visi. Nah, jangan lupa sekarang ini banyak banget goals management yang canggih, yang keren, yang sangat anak muda banget. Saya sarankan teman-teman untuk membuat menurunkan program-program pakai goals management terbaru seperti OKR ya, itu sangat membuat orang-orang buat berinisiatif dan sangat cocok banget buat anak-anak muda. Jadi jangan kita bereksperimen terlalu dinamikanya terlalu tinggi, nanti jadi chaos, nanti jadi bubar. Banyak tools, banyak pengalaman dipakai biar kita nggak terlalu berdinamika terlalu dalam, jadi organisasinya bubar. Dan pertemuan ini juga mahal ya, saya suka banget ketemuan nih ber-19 itu bukan main-main loh, karena kan yang ber-19 ini yang punya komitmen sama komunitasnya masing-masing dan pengen punya impact. Makanya ber-19 ini harus jadi ekosistem yang saling menguatkan ya. Siapa tahu nanti di satu titik kita bisa kolaborasi, nggak selalu harus besok, tetapi kita dengan pertemuan ini pasti kita akan menemukan puzzle yang hilang di satu titik, nanti kita berkolaborasi. Thank you banget loh hari ini udah ketemuan, mudah-mudahan kita bisa menindaklanjutinya dengan banyak kolaborasi di antara kita. Baik banget nih Mas Dwi ya. Dan teman-teman semua ya, kita kasih reaksinya dulu, tepuk tangan online gitu ya di Zoom. Oke, mantap banget ya. Pokoknya saya seneng banget. Gimana Mbak Putri? Gak kerasa banget ya. Udah lebih dari mau 2 jam ini udah. Waduh. Udah 2 jam ya, nggak kerasa banget. Iya Mas. Ya mungkin suatu saat ya kita bakal ada diskusi yang lebih panjang lagi waktunya teman-teman. Thank you banget ya buat teman-teman juga yang ada di Kalimantan dan juga Sulawesi. Mungkin sekarang udah jam 7 kali ya, jam 7. Jadi karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba lagi mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi dan yang seru juga gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin dari itu saya kembalikan ke Mas Aldi. Tadi kita buka dan kita akan tutup juga. Silakan Mas Aldi. Oke, makasih Mas Aul. Mas Dwi, ini bukan cuma masalah orang-orang yang berkomitmen doang, tapi orang-orang yang rela mengorbankan waktu malam minggunya nih. Aduh, gila. Ya ini udah pada serius-serius, udah mau sharing bareng kita. Enggak, itu Aldi doang kok. Kita iya ya. Udah mau wakuncar itu Mas Aldi. Mas Dwi. Udah rapi tuh. Aduh, kespil nih jadinya ya. Jadi terima kasih banget, kita sekali lagi dari tim Ketemu ucapkan terima kasih buat The Local Enabler, khususnya buat Mas Dwi dan juga Mas Bona yang udah banyak sharing tentang kita. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan hari ini ya buat teman-teman. Mungkin aku bisa absen, ada teman-teman dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Semoga manfaatnya kerasa buat teman-teman semua. Seperti yang tadi diungkapkan Mas Dwi, juga kita harap gitu forum diskusi ini juga nantinya bisa ketemu gitu puzzle yang hilangnya apa, agar kita bisa berkolaborasi di lain waktu dan di lain hari gitu. Nggak perlu cepat-cepat, mungkin dari sini kita bisa saling tukar kontak, siapa tahu ada yang bisa ditandem-tandemin gitu organisasinya, atau mungkin saling sharing seperti apa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti juga hasil diskusi ini akan diupload di YouTube Rumah Kebangsaan dan juga akan dipost di website ketemuid.com. Terima kasih semuanya, selamat malam, terima kasih sekali lagi. Dadah, see you. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Maaf ada salah-salah kata. Bye. Bang, semuanya makasih. Yuk.